Emma Mitchell membeku di gerbang pagar putih, payung putri Elsanya terlepas dari jari-jari yang mati rasa. Para burung pipit pagi bertebaran di atas beton basah saat dua anak anjing gembala Jerman bangkit dengan kaki belakang gemetar. Cakar-cakar kecil mereka menyatu dalam isyarat berdoa yang tak salah lagi. Mereka tidak bermain, mereka memohon. Cangkir kopi Nyonya Henderson pecah di lantai dapurnya, cairan coklat menyebar seperti darah melalui jendelanya. Dia menyaksikan gadis 6 tahun itu terhuyung mundur, sepatu bot hujan kebesaran almarhum ibunya tersangkut di trotoar. Tangisan anak-anak anjing itu menembus gerimis pagi Seattle. Bukan gonggongan, tetapi sesuatu yang hampir manusiawi, hampir kata-kata. Di belakang anak-anak anjing itu, jejak gelap berkilauan di trotoar basah, tetesan merah, segar dan cerah, mengarah kembali ke kabut yang menelan jalan Maple. Tangan Emma menemukan kalung Santo Christophorus ibunya, logam dingin menempel pada denyut nadinya yang berpacu. Jangan ikuti, suara Nyonya Henderson retak melalui pintu layarnya, tetapi Emma sudah bergerak, tertarik oleh sesuatu yang lebih tua dari rasa takut. Ibu apa yang terbaring sekarat dalam kabut itu dan mengapa anak-anak anjing ini tahu persis di mana menemukan satu-satunya anak yang mungkin menyelamatkannya? Tinggalkan suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, bersama dengan kota tempat Anda menonton. Sekarang mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Pinggiran kota Bellevue selalu menjadi tempat di mana impian Amerika datang terbungkus pagar putih dan pembayaran hipotek. Tetapi pagi Oktober ini, dengan pohon cemara, hujan yang menetes, dan aroma asap kayu bercampur dengan tanah lembab, impian itu terasa serapuh daun musim gugur yang menempel di jendela klinik hewan Dr. Robert Mitchell. Emma Mitchell adalah tipe anak yang oleh tetangga disebut jiwa tua. Pada usia 6 tahun dia mengenakan kalung Santo Christophorus ibunya seperti baju besi melawan dunia yang telah mengambil terlalu banyak. Sarah Mitchell telah pergi selama 2 tahun sekarang. Kanker tidak peduli tentang gadis-gadis kecil yang membutuhkan ibu mereka, dan Emma telah mengisi kekosongan itu satu-satunya cara yang dia tahu, dengan berbicara kepada setiap makhluk yang mau mendengarkan. Tupai tahu tentang mimpi buruknya, burung Robin mendengar tentang hari pertamanya di taman kanak-kanak, dan di suatu tempat dia percaya ibunya mendengar semuanya. Binatang mengerti, bisik Sarah dari ranjang rumah sakitnya, jari-jari lemah menempel di pipi Emma. Mereka tahu hati yang murni. Ketika aku pergi, sayang, ingat. Malaikat sejati tidak selalu memiliki sayap. Kadang-kadang mereka memiliki 4 kaki dan hidung basah. Dr. Robert Mitchell telah menjadi salah satu dokter hewan paling dihormati di Seattle sebelum kematian istrinya. Kepala operasi di Rumah Sakit Hewan Seattle, diterbitkan dalam jurnal, diundang ke konferensi. Tetapi kesedihan melakukan hal-hal aneh pada prioritas seorang pria. Hari dia dipecat karena memberikan perawatan gratis kepada anjing veteran tunawisma adalah hari dia menyadari. Sarah akan bangga. Praktiknya yang kecil di Jalan Maple hampir tidak menjaga lampu tetap menyala, tetapi setidaknya dia bisa menatap mata Emma ketika dia bertanya apakah ayah membantu hewan. Hari ini, Marcus Webb tinggal 3 blok jauhnya di sebuah rumah yang telah berhenti menjadi rumah 5 tahun lalu, 45 tahun, dibangun seperti pelatih K9 polisi yang pernah dia geluti. Marcus bergerak melalui kehidupan seperti seorang pria berjalan di bawah air. Setiap pagi dia masih menyiapkan 2 cangkir kopi. Setiap malam dia masih memeriksa kamar Dani. 8 tahun, selamanya membeku dalam waktu, seperti tanda pensil di kusen pintu yang tidak akan pernah naik lebih tinggi. Kebakaran gudang telah mengambil 43 menit. Dani berada dalam perjalanan sekolah, bersemangat untuk melihat di mana ayah bekerja dengan anjing-anjing polisi. Marcus sedang dalam pertemuan ketika kebakaran listrik dimulai. Pada saat dia mencapai tempat kejadian, Bella, K9 terbaiknya, rekannya, temannya, sudah berada di dalam, sudah mencari. Dia telah membawa keluar 12 orang hari itu, 12 nyawa diselamatkan, tetapi bukan yang ke-13, bukan yang paling penting. Nyonya Dorothy Henderson menyaksikan semuanya dari jendelanya, seperti yang dilakukan para janda ketika dunia menjadi acara televisi yang tidak bisa mereka matikan. 75 tahun, dia telah mengubur seorang suami, kehilangan seorang cucu laki-laki, dan menyaksikan putra satu-satunya berubah dari pahlawan menjadi hantu. Kulkasnya masih menyimpan gambar-gambar Dani, hatinya masih menyimpan kesedihan seorang nenek, dan hati nuraninya. Ya, itu akan diuji dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Anak-anak anjing bergerak seperti bayangan melalui hujan, tubuh kecil mereka rendah ke tanah saat mereka membawa Emma menjauh dari keamanan halaman depannya. Badai, yang lebih besar dengan bulu abu-abu perak terus melirik ke belakang dengan mata biru yang meresahkan itu, memeriksa apakah dia mengikuti. Bayangan, lebih kecil dan hitam tengah malam, merengek dengan setiap langkah,
meninggalkan jejak di lumpur yang dipenuhi dengan air berwarna merah muda. Jantung Emma berdebar kencang di dadanya saat mereka berbelok ke gang di belakang rumah Henderson. Gudang penjaga tanah yang ditinggalkan menjulang di depan, pintunya tergantung miring seperti rahang patah. Dia telah diberitahu untuk tidak pernah bermain di sini. Ayah mengatakan itu tidak aman, bahwa kayu tua bisa memiliki paku dan serpihan, tetapi anak-anak anjing tidak ragu-ragu, menyelinap melalui celah dengan kemudahan yang dipraktikkan. Baunya menghantamnya pertama, tembaga dan infeksi, ketakutan dan sesuatu yang liar. Saat matanya menyesuaikan diri dengan cahaya redup yang menyaring melalui lubang-lubang di atap, Emma melihatnya, gembala Jerman itu, berbaring miring di sudut, napasnya dangkal dan berat. Bahkan dalam kegelapan Emma bisa melihat hewan yang luar biasa itu, dia pasti dulunya. Kuat, dada, wajah cerdas, jenis anjing yang tampak seperti dia bisa menjatuhkan orang jahat atau menghibur anak yang menangis dengan keterampilan yang sama. Tetapi sekarang noda gelap menutupi bulu coklat keemasannya dan luka baru membentang di sepanjang bahunya, marah dan dalam. Kalungnya hilang, hanya menyisakan garis pucat di bulunya, dan ketika dia mengangkat kepalanya saat Emma mendekat, mata coklatnya menyimpan kelelahan yang melampaui rasa sakit fisik. Oh, Emma bernapas, berlutut di jerami kotor. Anak-anak anjing menekan ibu mereka, dan badai membuat suara aneh, hampir berbicara itu lagi, mendesak dan memohon. Bella, meskipun Emma belum tahu namanya, mencoba mengangkat kepalanya lebih tinggi. Otot-ototnya bergetar karena usaha. Di paha bagian dalamnya, sebagian tersembunyi oleh bulu kusut, Emma melihat sesuatu yang membuatnya tersentak. Tato, angka dan huruf dalam tinta biru yang memudar, K9, SPD 22847. Kamu anjing polisi, bisik Emma, tangannya yang kecil melayang di atas hewan yang terluka itu, takut untuk menyentuh dan menyebabkan lebih banyak rasa sakit. Seperti di TV, kamu menangkap orang jahat. Tetapi jika ini adalah anjing polisi, di mana pawangnya? Mengapa dia bersembunyi di gudang yang ditinggalkan dengan luka yang tampak segar? Disengaja? Emma mungkin baru berusia 6 tahun, tetapi dia sudah cukup sering melihat pekerjaan ayahnya untuk mengetahui perbedaan antara kecelakaan dan sesuatu yang lebih buruk. Napas induk anjing itu tersentak dan kedua anak anjing itu mulai merengek dengan sungguh-sungguh. Badai meraih lengan baju Emma dan gigi kecilnya menarik bayangan, mencakar wajah ibunya, mencoba membangunkannya dari tempat gelap apapun yang dia gelindingi. Emma membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Dia melepas jas hujan kuningnya dan meletakkannya dengan lembut di atas anjing yang menggigil itu. Aku akan segera kembali, janjinya, menatap mata coklat kuno itu. Aku akan menjemput ayahku. Dia memperbaiki hewan, dia akan memperbaikimu. Tetapi saat dia berbalik untuk pergi, reaksi Bella membuatnya membeku. Anjing yang terluka itu menerjang ke depan dengan kekuatan yang seharusnya tidak dia miliki. Gigi menyeringai, bukan dalam agresi, tetapi dalam peringatan putus asa. Matanya memutih karena ketakutan, terpaku pada sesuatu di luar Emma, di luar gudang, seolah-olah menyebutkan orang dewasa yang membantu memicu ingatan yang mengerikan. Anak-anak anjing menanggapi kesusahan ibu mereka menempatkan diri di antara Emma dan pintu. Tubuh kecil mereka gemetar tetapi bertekad. Mata biru badai menyimpan kecerdasan yang tampak mustahil pada sesuatu yang begitu muda. Dan pada saat itu Emma mengerti seseorang telah menyakiti anjing ini. Seseorang yang dia kenal, seseorang yang dia percayai, dan seseorang itu mungkin akan kembali. Emma berlutut lagi, keputusannya dibuat dengan kejelasan yang hanya dimiliki anak-anak. Oke, bisiknya, membelai kepala besar Bella dengan jari-jari lembut. Tidak ada orang dewasa, belum. Tetapi kamu membutuhkan bantuan dan kamu membutuhkannya sekarang. Di luar dia bisa mendengar Nyonya Henderson memanggil kucingnya. Suara normal dari Sabtu pagi di pinggiran kota. Tetapi di dalam gudang ini Emma telah tersandung ke sesuatu yang terasa lebih besar, lebih gelap, lebih penting daripada apapun dalam 6 tahun hidupnya. Termometer digital di sakunya, yang diizinkan ayah untuk bermain dokter hewan, menunjukkan 39,8 derajat Celcius ketika dia meletakkannya dengan lembut di telinga Bella. Terlalu panas, jauh terlalu panas. Dan luka-luka itu perlu dibersihkan, membutuhkan obat, membutuhkan lebih dari yang bisa diberikan oleh seorang anak kelas 1. Tetapi pertama-tama dia harus membawa mereka ke tempat yang aman, tempat yang tersembunyi, tempat di mana orang jahat tidak akan berpikir untuk mencari. Kereta merah radio Flier menabrak rumput basah saat Emma menarik dengan sekuat tenaga. Berat Bella membuat roda-roda tenggelam ke dalam tanah yang lembut. Butuh 20 menit dan setiap ons kekuatan di tubuh kecilnya untuk membawa anjing yang terluka itu dari gudang ke rumah bermain di halaman belakangnya. Badai dan bayangan berlari di samping, kadang-kadang mendorong hidung mereka ke ibu mereka seolah-olah mengatakan, bertahanlah sedikit lagi.
Emma telah melapisi kereta dengan setiap handuk yang bisa dia curi dari ruang cuci, menciptakan sarang yang sudah basah kuyup dengan hujan dan lebih buruk lagi. Napas Bella datang dengan tersengal-sengal pendek, tetapi dia tetap diam, seolah-olah bertahun-tahun pelatihan telah mengajarinya bahwa suara berarti bahaya. Rumah bermain, hadiah ulang tahun dari nenek sebelum dia pergi ke surga, duduk terselip di belakang garasi Mitchell, dicat merah muda dan ungu, dengan jendela kaca asli dan beranda kecil. Emma telah melengkapinya dengan bantal-bantal yang dibuang dan selimut tua ibunya, menciptakan tempat perlindungan di mana dia mengadakan pesta teh dengan boneka binatang dan menceritakan rahasia kepada burung-burung pipit yang bersarang di atap. Sekarang itu akan menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih serius daripada teman-teman hayalan. Dia baru saja berhasil menyeret Bella ke dalam ketika dia mendengar truk itu. Mesinnya menggeram berhenti di jalan masuk mereka dan melalui jendela rumah bermain, Emma menyaksikan seorang pria membuka diri dari sebuah truk pickup hitam. Dia besar, lebih besar dari ayah, dengan bahu yang menghalangi cahaya dan tangan yang mengepal dan membuka kepalan saat dia berjalan. Wajahnya tampak seperti seseorang telah mengukirnya dari batu dan lupa menambahkan garis-garis senyum. Marcus Webb datang memanggil Dr. Mitchell, suaranya terdengar di seberang halaman, dalam dan resmi. Marcus Webb, kita berbicara di telepon tentang K9 yang hilang. Ayah Emma muncul dari rumah menyekat tangannya dengan serbet. Bahkan dari tempat persembunyiannya, Emma bisa melihat kebingungannya. Maafkan saya, Tuan Webb, tetapi saya belum menerima panggilan tentang anjing yang hilang. Apakah Anda yakin memiliki yang benar? Hentikan aktingnya. Marcus mengeluarkan map Manila dari jaketnya. Putri Anda terlihat di dekat gudang tua 20 menit yang lalu. Ibu saya tinggal di jalan itu. Dia menelepon saya. Dia menampar kertas-kertas itu ke telapak tangannya. Saya memiliki dokumentasi hukum. Anjing itu berbahaya dan perlu dimusnahkan segera. Di dalam rumah bermain, mata Bella berkedip terbuka mendengar suara Marcus. Seluruh tubuhnya menegang dan badai menekan dirinya, membuat suara-suara mendengus lembut karena kesusahan. Bayangan merayap ke sisi Emma, gemetar. Tuan Webb, suara Dr. Mitchell tetap tenang, profesional. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa putri saya belum membawa pulang anjing apapun. Dia tahu aturan tentang, dia menyerang seorang anak. Kebohongan Marcus datang semulus sutra, tanpa provokasi. Asuransi tanggung jawab departemen menuntut eutanasia segera. Saya memiliki perintah pengadilan di sini. Emma menggigit buku jarinya untuk menahan agar tidak berteriak. Bella menyerang seseorang, anjing yang telah membiarkan anak-anak anjingnya memanjat seluruh tubuhnya tanpa sedikit pun gerutuan, yang terlalu lemah untuk bahkan berdiri. Melalui jendela, dia menyaksikan ayahnya memeriksa kertas-kertas itu, kerutannya semakin dalam. Ini tertanggal 3 minggu yang lalu, jika anjing itu hilang selama itu, dia lolos saat transportasi. Suara Marcus mengeras. Dengar, dokter, saya mencoba melakukan ini dengan cara yang mudah. Anjing itu adalah senjata. Dia rusak. Kerjasama Anda diwajibkan oleh hukum. Saat itulah Nyonya Henderson muncul. Wanita tua itu bergerak di seberang halaman dengan kecepatan yang mengejutkan untuk seseorang seusianya, gaun gerejanya masih basah dari kebaktian pagi. Robert, apakah semuanya baik-baik saja? Saya melihat truk Marcus. Emma menyaksikan sesuatu berlalu antara ibu dan anak laki-laki, tatapan yang sangat rumit sehingga membuat perutnya sakit. Mata Nyonya Henderson melirik rumah bermain, lalu menjauh, seolah-olah dia tahu persis apa yang akan dia temukan di sana tetapi tidak tahan untuk memastikannya. Ibu, suara Marcus berubah, menjadi lebih kecil entah bagaimana. Anda harus masuk ke dalam. Ini adalah urusan resmi, urusan resmi. Tawa Nyonya Henderson pahit seperti kopi tanpa pemanis. Apakah itu yang kita sebut sekarang? Anjing itu berbahaya. Anjing itu, Nyonya Henderson menyela, suaranya bergetar, menyelamatkan 12 orang, akan menjadi 13 jika dia berhenti menekan sapu tangan ke mulutnya. Dokter, Mitchell melihat di antara mereka, pemahaman mulai muncul. Tuan Webb, saya pikir ada kesalahpahaman. Jika Anda bisa, hanya, tidak ada kesalahpahaman. Ketenangan Marcus retak seperti es di musim semi. Anjing itu gagal. Dia meninggalkannya di sana, meninggalkan anak laki-laki saya untuk, dia berhenti dada terengah-engah hujan mengalir di wajahnya seperti air mata yang tidak akan dia tumpahkan. Di rumah bermain Bella merengek untuk pertama kalinya, suaranya sangat lembut, hanya Emma yang mendengarnya. Anak-anak anjing meringkuk lebih dekat dan Emma membuat keputusan yang akan membuat ibunya bangga dan ayahnya ketakutan. Dia berdiri,
membuka pintu rumah bermain dan melangkah ke beranda kecil. Dia terluka, Emma mengumumkan, suaranya terdengar di seberang halaman dengan kejelasan yang mengejutkan. Seseorang menyakitinya dengan sangat buruk dan dia membutuhkan bantuan dan bayi-bayinya membutuhkan ibu mereka dan Anda tidak bisa membawanya. 3 wajah dewasa menoleh ke arahnya dengan kaget. Tetapi itu adalah wajah keempat, Bella, terlihat sekarang melalui pintu rumah bermain, yang membuat Marcus Webb mundur selangkah, seolah-olah dia telah ditembak karena Bella, meskipun segalanya, telah berhasil berdiri. Dia bergoyang dengan 3 kaki keempat diangkat dengan hati-hati dari tanah, tetapi dia berdiri dan dia menempatkan dirinya di antara Emma dan dunia, sama seperti dia pernah menempatkan dirinya di antara api dan orang-orang di dalam, sama seperti dia telah mencoba menempatkan dirinya di antara Danny Webb dan kematian 5 tahun yang lalu. Kebuntuan di halaman belakang Mitchell berlangsung tepat 13 detik. Emma menghitungnya dalam kepalanya seperti yang telah diajarkan Mama untuk menghitung selama badai petir. 1 Mississippi, 2 Mississippi, sementara Bella bergoyang dengan 3 kaki dan wajah Marcus Webb mengalami lebih banyak perubahan daripada cuaca Seattle. Pada 13 Mississippi, ayahnya telah bergerak. Emma, sayang, menjauh dari anjing itu. Suara Dr. Mitchell membawa nada hati-hati yang dia gunakan saat berurusan dengan hewan yang ketakutan. Tetapi Emma tidak takut, bukan pada Bella. Dia takut pada pria yang tangannya terus mengepal dan membuka kepalan, yang memandang Bella seolah-olah dia adalah hantu. Dia ingin berolahraga. Dia berdarah, ayah, buruk. Emma tidak bergerak dari tempatnya di samping pintu rumah bermain. Badai dan bayangan mengapit ibu mereka, wali kecil yang akan menjadi lucu jika bukan karena keputusasaan di mata mereka. Seseorang menyakitinya dengan sesuatu yang tajam dan suhunya 39,8 derajat Celcius. 8. Ekspresi Dr. Mitchell bergeser. Putrinya tahu cukup banyak dari membantu di klinik untuk mengenali tanda-tanda bahaya. Sudah berapa lama dia seperti ini? Hentikan, suara Marcus memotong hujan. Anjing itu adalah milik saya, tanggung jawab saya. Anda menyentuhnya, Anda mencampuri urusan polisi, mantan urusan polisi. Nyonya Henderson mengoreksi dengan tenang. Dia telah pindah lebih dekat ke rumah bermain, tangannya yang lapuk menggenggam dompetnya seperti tali kehidupan. Anda belum bekerja dengan departemen selama 3 tahun. Marcus, tidak sejak, jangan, kata itu keluar, mentah terluka. Tetapi Dr. Mitchell sudah bergerak, naluri medisnya mengesampingkan segalanya. Dia berlutut di samping Bella, tangan lembut dan profesional, saat dia menilai luka-lukanya. Anjing itu tidak menggeram, tidak membentak, hanya mengawasinya dengan mata coklat kuno yang telah melihat terlalu banyak. Ini membutuhkan perhatian segera, dia mengumumkan. Luka bahu terinfeksi, dia mengalami sepsis tanpa antibiotik dalam beberapa jam berikutnya, lalu biarkan dia mati. Kata-kata Marcus jatuh seperti batu ke air yang tenang. Dia seharusnya mati 5 tahun lalu, akan menyelamatkan semua orang dari banyak rasa sakit. Emma merasakan sesuatu yang panas dan ganas naik di dadanya. Itu jahat. Itu hal paling jahat yang pernah kudengar. Dia ibunya seseorang, putraku adalah ibunya seseorang. Segalanya, Marcus meraung kembali dan untuk sesaat Emma melihat bukan pria yang menakutkan tetapi yang patah. Berusia 8 tahun, 8 memiliki seluruh hidupnya di depannya dan dia menunjuk Bella dengan jari gemetar, dia memilih orang asing daripada dia. 12 orang asing daripada seorang anak kecil yang menyebutnya sahabatnya. Hujan semakin deras, menabrak atap rumah bermain seperti jari-jari yang tidak sabar. Nyonya Henderson membuat suara antara isak dan desahan. Marcus, tolong, Anda tahu itu tidak? Saya tidak tahu apa-apa, kecuali anak laki-laki saya sudah mati dan anjing itu hidup dan bernapas dan itu salah. Semuanya salah. Dr. Mitchell berdiri perlahan menempatkan dirinya di antara Marcus dan rumah bermain. Tuan Webb, saya mengerti Anda berduka, tetapi hewan ini menderita, apapun yang terjadi di masa lalu. Sekarang dia membutuhkan perhatian medis. Biarkan saya menstabilkannya, lalu kita bisa berdiskusi. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Marcus mengeluarkan teleponnya. Anda ingin melakukan ini dengan cara yang sulit? Baiklah, saya akan menelepon polisi yang sebenarnya. Tangkap dia karena menyembunyikan barang curian? Lihat bagaimana gadis kecil Anda suka mengunjungi ayahnya di penjara. Mata Emma melebar, penjara. Mereka memasukkan dokter hewan ke penjara. Tetapi sebelum ayahnya bisa menanggapi, Nyonya Henderson melangkah maju. Anda tidak akan melakukan hal seperti itu. Suaranya membawa 75 tahun otoritas. Robert, bawa anjing itu ke dalam dan obati dia. Saya akan menangani putra saya,
Ibu, jangan Anda, ibu saya. Markus, Andrew Webb, saya telah menahan lidah saya selama 5 tahun, menyaksikan Anda meracuni diri sendiri dengan rasa bersalah dan whisky. Tetapi saya tidak akan menyaksikan Anda menghancurkan apa yang tersisa dari jiwa Anda. Dia beralih ke Dr. Mitchell, luka di bahunya. Apakah itu terlihat seperti berasal dari pisau? Dr. Mitchell mengangguk dengan muram. Di antara hal-hal lain, dia melakukannya pagi ini. Nyonya Henderson melanjutkan suaranya tetap, meskipun air mata di pipinya, menemukannya bersembunyi di bawah Deja Chopson di Florida selama sebulan. Dia telah memburunya selama 3 minggu sejak dia melarikan diri dari garasinya. Anda tahu Markus menatap ibunya. Anda tahu dia ada di sini dan tidak memberitahu saya. Saya tahu putra saya telah menjadi seseorang yang tidak akan dikenali oleh putranya. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada tamparan apapun. Dani menyukai anjing itu, menyukainya seperti dia menggantung bulan. Anda pikir dia menginginkan ini? Anda pikir dia ada di atas sana bersorak saat Anda memburu sahabatnya? Emma menyaksikan badai merayap maju. Anak anjing pemberani itu mendekati Markus dengan langkah hati-hati. Pria itu membeku saat sosok abu-abu kecil itu duduk di kakinya dan mendongak dengan mata biru yang mencengangkan itu, mata yang persis sama dengan warna Dani, meskipun Markus tidak bisa mengetahuinya. Bayangan tinggal bersama Bella, tetapi badai tampaknya tertarik pada pria yang patah hati itu seperti magnet ke besi. Jauhkan itu dariku, bisik Markus, tetapi dia tidak bergerak. Dia tahu kamu sedih, kata Emma lembut. Anjing selalu tahu, kata Mama, mereka bisa mencium perasaan. Dia mungkin mencium semua kesedihan yang keluar darimu seperti asap, Emma, ayahnya memperingatkan, tetapi dia terus berbicara. Ketika Mama meninggal aku sangat marah pada Tuhan, marah pada para dokter, marah pada semua orang. Tetapi Mama berkata, menjadi marah hanya membuat rasa sakit tumbuh lebih besar, seperti memberi makan tanaman yang jahat. Dia berkata, cinta adalah satu-satunya hal yang membuat rasa sakit menyusut. Markus tertawa jelek dan tajam. Cinta? Anda ingin berbicara tentang cinta? Saya mencintai putra saya. Saya mencintai anjing itu. Lihat apa yang saya dapat. Tetapi Anda masih mencintai mereka, desa Emma dengan kepastian keras kepala masa kanak-kanak. Itulah mengapa Anda sangat marah. Anda tidak bisa marah pada seseorang yang tidak Anda cintai. Itu hanya keluar ke samping. Seperti ketika saya melemparkan beruang saya ke dinding karena saya sangat merindukan Mama. Dr. Mitchell menggunakan gangguan itu untuk dengan hati-hati mengangkat Bella. Dia merengek sekali rendah dan kesakitan, tetapi tidak berjuang. Anak-anak anjing mengikuti saat dia membawanya ke arah rumah. Badai melirik terakhir pada Markus sebelum berlari mengejar keluarganya. Saya perlu mengobatinya sekarang, kata Dr. Mitchell dengan tegas. Tuan Webb, Anda dapat menelepon siapapun yang Anda inginkan. Tetapi saya tidak akan membiarkan hewan menderita untuk memuaskan kebutuhan Anda akan balas dendam. Bukan itu siapa saya. Bukan itu yang saya ajarkan kepada putri saya. Markus berdiri di tengah hujan, telepon di tangan, tampak tersesat. Nyonya Henderson menyentuh lengannya. Masuklah, nak, mari keluar dari cuaca ini. Kita perlu berbicara, benar-benar berbicara, tentang Dani, tentang hari itu, tentang apa yang saya lihat, apa yang Anda lihat. Suara Markus retak seperti remaja. Anda tidak ada di sana, Anda berada di toko kelontong. Anda, saya berbohong. Pengakuan itu menggantung di antara mereka. Saya ada di sana, Markus, di tengah kerumunan. Saya melihat segalanya. Saya telah membawanya selama 5 tahun karena saya pikir Anda membutuhkan seseorang untuk disalahkan, tetapi saya salah. Kebenaran mungkin menyakitkan, tetapi itu harus menyakitkan kurang dari ini. Emma tidak mendengar apa yang terjadi selanjutnya, karena ayahnya telah membawa Bella ke dalam, meletakkannya di atas meja pemeriksaan yang telah dia siapkan di tempat yang dulunya adalah ruang kerajinan Sarah. Tangannya bergerak dengan kekurangan latihan, tetapi Emma melihat kekhawatiran di matanya. Sayang, aku untuk memegang anak-anak anjing. Bisakah Anda melakukan itu? Jaga mereka tetap tenang, tetapi jauh dari jalan. Dia mengangguk, mengumpulkan badai dan bayangan ke pangkuannya. Mereka lebih berat dari yang terlihat, tubuh kecil yang padat yang bergetar karena kecemasan. Bayangan terus mencoba kembali ke ibunya, sementara badai mengawasi segalanya dengan 2 mata yang cerdas itu. Apakah dia akan mati, Ayah? Dr. Mitchell tidak berbohong padanya. Dia tidak pernah melakukannya, bahkan tentang Mama. Dia sangat sakit. Infeksi telah menyebar ke darahnya.
Lihat bagaimana gusinya pucat dan rasakan dengan hati-hati betapa panasnya dia. Tubuhnya berjuang keras tetapi dia kalah. Apa yang dia butuhkan? Antibiotik, jenis yang kuat, cairan 4, operasi untuk membersihkan dan menutup luka itu dengan benar? Dia melepas sarung tangannya dengan jentikan dan sekitar $15.000 yang tidak kami miliki. Emma tahu tentang masalah uang. Dia pernah mendengar ayahnya ditelepon dengan bank, melihatnya menggosok dahinya sambil melihat tagihan. Dia tahu mengapa mereka pindah dari rumah besar ke rumah yang lebih kecil ini, mengapa dia tidak bisa pergi ke prasekolah mewah lagi. Bagaimana dengan dana kuliah saya? Nenek meninggalkan uang untuk saat aku besar nanti. Tangan ayahnya terhenti. Emma, tidak, itu untuk masa depanmu. Ibumu akan, mama akan membantu. Dagu Emma menonjol dengan keras kepala. Dia selalu membantu. Ingat ketika dia memberikan uang Natal kami kepada keluarga yang rumahnya terbakar. Dia berkata, cinta lebih penting daripada benda. Melalui jendela mereka bisa melihat Markus dan ibunya di beranda belakang. Nyonya Henderson melingkarkan lengannya di bahu putranya dan bahunya bergetar dengan apa yang mungkin hujan atau mungkin air mata. Mungkin ada masalah lain, kata Dr. Mitchell perlahan. Beberapa luka ini, anjing ini terluka dengan sengaja berkali-kali. Jika Tuan W melakukan ini, itu adalah kejahatan. Aku harus melaporkannya. Tetapi kemudian Bella harus pergikan, untuk bukti. Ayahnya mengangguk, mungkin. Emma menatap anak-anak anjing di pangkuannya, lalu pada ibu mereka yang terengah-engah di atas meja. Bagaimana jika kita tidak memberitahu? Bagaimana jika kita hanya memperbaikinya? Itu tidak. Dr. Mitchell berhenti benar-benar menatap putrinya, berusia 6 tahun dan sudah belajar bahwa kadang-kadang hal yang benar dan hal yang legal tidak sama. Biarkan saya melihat apa yang bisa saya lakukan. Tetap di sini, awasi mereka. Dia meninggalkan Emma sendirian dengan 3 anjing dan beban pilihan yang mustahil. Bayangan akhirnya tenang, meringkuk di perutnya, tetapi badai tetap waspada, mengawasi pintu di atas meja. Napas Bella semakin berat. Tolong jangan mati, bisik Emma. Bayi-bayimu membutuhkanmu, dan menurutku Tuan Markus juga membutuhkanmu, bahkan jika dia tidak mengetahuinya. Kadang-kadang orang menjadi sangat penuh amarah sehingga mereka tidak dapat melihat cinta di bawahnya. Tetapi itu ada di sana. Mama berkata cinta tidak pernah benar-benar hilang. Itu hanya tertutup, kadang-kadang seperti salju di atas bunga, tetapi musim semi selalu datang. Dia tidak tahu apakah anjing mengerti metafora, tetapi ekor Bella berkedut sekali lemah. 20 menit kemudian, 20 menit panjang menonton dada Bella naik dan turun, menghitung napas seperti dia pernah menghitung guntur. Ayahnya kembali. Wajahnya aneh, seperti dia telah melihat sesuatu yang mengejutkannya. Tuan Webb sudah pergi, tetapi Nyonya Henderson masih di sini. Dia ingin berbicara denganmu. Emma menemukan wanita tua itu di ruang tamu mereka mempelajari foto-foto keluarga di atas perapian, gambar-gambar waktu yang lebih bahagia, pernikahan orang tuanya, ulang tahun pertama Emma. Mama menggendongnya di pantai musim panas lalu sebelum kanker kembali. Kamu memiliki mata ibumu, kata Nyonya Henderson lembut. Cara yang sama melihat dunia, seperti itu mungkin pecah jika kamu tidak berhati-hati dengannya. Ayah mengatakan Bella membutuhkan obat, kita tidak mampu. Nyonya Henderson berbalik dan Emma melihat matanya merah tetapi bertekad. Duduklah, anak. Aku perlu menceritakan kisah tentang seorang anak laki-laki bernama Dani dan seekor anjing bernama Bella. Dan mengapa kadang-kadang hal paling berani yang dapat kamu lakukan adalah melepaskan. Emma duduk diam memegang anak-anak anjing. Badai akhirnya mengendurkan kepalanya, berat di lengannya. Bayangan mendengkur lembut, percaya dengan cara yang hanya bisa dilakukan bayi. 5 tahun yang lalu, Nyonya Henderson memulai. Dahulu kala, ada kebakaran di sebuah gudang besar yang penuh dengan bahan kimia dan sebagainya. Kebakaran terjadi saat kunjungan lapangan sekolah. Kelasnya Dani ada di sana untuk melihat demonstrasi unit K9. Cucu perempuanku lebih menyukai anjing daripada apapun di dunia ini, dia ingin menjadi seperti ayahnya, melatih mereka untuk membantu orang. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto kepada Emma, seorang anak laki-laki dengan rahang kuat seperti Markus, tetapi matanya lebih lembut, tertawa saat Bella menjilati wajahnya. Keduanya lebih muda, lebih cerah, tanpa beban. Ketika kebakaran dimulai, itu adalah kekacauan, asap di mana-mana, anak-anak berteriak. Petugas pemadam kebakaran belum tiba, tetapi Bella, dia tidak menunggu, langsung masuk, mulai mengeluarkan anak-anak, satu demi satu, guru juga, 12 orang. Dia menyelamatkan Emma,
12 nyawa, tetapi tidak Dani. Nyonya Henderson menggelengkan kepalanya. Dia sudah berusaha, sayang, dia sudah berusaha. Dia kembali 3 kali mencarinya, tetapi Dani, suaranya pecah. Rekaman keamanan menunjukkan kemudian dia kembali untuk sesuatu. Hamster kelas adik perempuannya, dia tidak tega meninggalkannya. Pada saat Bella menemukannya, asapnya sudah terlalu tebal. Dia bersamanya sampai. Emma tinggal sampai petugas pemadam kebakaran menyeret mereka berdua keluar, tetapi sudah terlambat. Emma merasakan air mata di pipinya. Itu bukan salahnya. Tidak, bukan. Tetapi Markus membutuhkan seseorang untuk disalahkan selain dirinya sendiri. Begini, dia seharusnya ada di sana, seharusnya melakukan demonstrasi, tetapi dia dipanggil ke rapat, memilih pekerjaan daripada kunjungan lapangan putranya. Rasa bersalah itu. Nyonya Henderson menyeka air matanya. Itu menghancurkan sesuatu dalam dirinya. Dan ketika sesuatu hancur separah itu, kadang-kadang ia mencoba menghancurkan segala sesuatu yang lain agar sesuai. Tetapi Bella menyelamatkan semua anak-anak lain itu. Dia melakukannya. Dan kau tahu apa yang akan dikatakan Dani tentang itu. Dia akan berkata, "Anak baik, Bella, kau melakukan yang baik." Karena anak itu memiliki hati yang lebih besar dari Texas, dia biasa membawa pulang setiap hewan liar yang dia temukan, membuat ayahnya gila dengan semua makhluk yang dia coba selamatkan. Storm mengangkat kepalanya tiba-tiba waspada. Dari ruangan lain terdengar keributan, suara Dr. Mitchell, mendesak, memanggil handuk. Mereka bergegas kembali dan menemukan Bella kejang, tubuhnya kaku, dengan kejang-kejang. Dr. Mitchell bekerja dengan panik, menyuntikkan sesuatu ke kakinya, mencoba menghentikan reaksi itu. Dia akan mengalami shock, infeksinya. Itu membanjiri sistemnya. Tanpa antibiotik yang tepat. Berapa? Nyonya Henderson bertanya dengan tajam, tepatnya berapa biaya untuk menyelamatkannya? Operasinya saja 5.000. Perawatan ICU, obat-obatan, minimal 15.000, mungkin lebih. Nyonya Henderson meletakkan tasnya di konter dan mengeluarkan buku cek. Harold meninggalkanku lebih dari yang aku butuhkan. Itu hanya duduk di rekening itu mengumpulkan debu sementara aku mengumpulkan penyesalan. Saatnya untuk memanfaatkannya. Nyonya Henderson, aku tidak bisa. Kau bisa dan kau akan melakukannya. Dia menulis dengan tangan yang mantap, 20.000. Itu seharusnya cukup untuk menutupi semuanya, dan kemudian menyisihkan dana untuk keluarga lain yang tidak mampu membayar perawatan. Emma menyaksikan dengan takjub. Tetapi Tuan Markus, tidakkah dia akan marah? Biarkan aku yang mengkhawatirkan putraku. Dia terluka, tetapi dia tidak jahat, hanya tersesat. Kadang-kadang menyelamatkan satu nyawa membantu kita mengingat mengapa semua nyawa penting. Dia merobek cek itu. Sekarang selamatkan anjing itu, dokter. Selamatkan dia untuk Dani. Selamatkan dia untuk anak-anak anjing itu. Selamatkan dia karena itu benar. Dr. Mitchell mengambil cek itu dengan tangan gemetar. Aku perlu memanggil bantuan, membawanya ke klinik darurat. Mereka memiliki peralatan yang dibutuhkan. Kalau begitu pergi. Nyonya Henderson mengusirnya. Emma dan aku akan menjaga anak-anak anjing itu. Kan sayang? Dan begitulah Emma mendapati dirinya duduk di lantai dapur dengan seorang wanita berusia 75 tahun, 2 anak anjing gembala Jerman, dan beban keajaiban yang terungkap. Mereka membuat susu formula dari persediaan yang disimpan ayahnya untuk keadaan darurat, memberi makan anak-anak anjing itu dengan botol-botol kecil sementara Bella berjuang untuk hidupnya di seberang kota. Ceritakan tentang ibumu, kata Nyonya Henderson saat Shadow menempel pada botolnya dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia adalah ibu terbaik di seluruh dunia. Dia biasa bernyanyi untukku setiap malam, katanya cinta adalah satu-satunya obat yang bekerja untuk segalanya. Wanita bijak. Apa lagu favoritnya? Kau adalah matahariku. Dia menyanyikannya bahkan ketika dia sakit. Katanya aku mataharinya bahkan di hari yang berawan. Nyonya Henderson tersenyum. Dani juga biasa menyanyikan itu untuk Bella. Mengubah kata-katanya meskipun, kau anak anjingku, satu-satunya anak anjingku, membuat Markus gila. Duet melolong yang biasa mereka lakukan. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, hanya dipecah oleh perawatan antusias anak anjing itu. Storm selesai pertama, perutnya bulat dan kencang, dan segera tertidur di pangkuan Emma.
Shadow membutuhkan waktu lebih lama, sering berhenti untuk melihat sekeliling seolah-olah memeriksa ibunya. Dia akan kembali, Emma memberitahunya dengan tegas. Ibu selalu kembali jika mereka bisa. Dan Bella adalah ibu terkuat yang pernah ada. Dia menyelamatkan 12 orang. Dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. 3 jam kemudian, saat hujan akhirnya berhenti dan sinar matahari yang lemah melukis pelangi di genangan air, Dr. Mitchell menelepon. Bella telah selamat dari operasi, kritis tetapi stabil. Antibiotik bekerja. Dia sedang berjuang. Nyonya Henderson memejamkan mata lega. Terima kasih Tuhan. Bisakah kita melihatnya besok? Ayahnya berjanji melalui telepon, dia butuh istirahat. Tetapi kau menyelamatkan hidupnya, kau dan Nyonya Henderson. Aku bangga padamu, sayang. Malam itu Emma tidur di lantai ruang tamu bersama anak-anak anjing. Kantong tidurnya terbentang di bawah jendela tempat dia bisa melihat bintang pertama. Nyonya Henderson telah pulang untuk menunggu Markus, bersenjatakan kebenaran dan tekad, untuk menyelamatkan putranya dari dirinya sendiri. Ibu, bisik Emma pada bintang itu, aku membantu hari ini, seperti yang kau ajarkan padaku, bahkan ketika itu menakutkan, bahkan ketika orang dewasa berkata tidak, apakah itu tidak apa-apa? Storm menggonggong dalam tidurnya, cakarnya berkedut saat dia bermimpi. Shadow menggali lebih dalam keketiaknya. Dan di suatu tempat di seberang kota, Bella bernapas masuk dan keluar, masuk dan keluar. Setiap napas, kemenangan kecil melawan kegelapan yang mencoba mengklaimnya. Bintang itu berkedip dan Emma memilih untuk percaya itu adalah ibunya yang berkata ya. Malam kedua tiba dengan jenis dingin yang menusuk tulang yang membuat Seattle terasa seperti ujung dunia. Emma terbangun oleh gonggongan panik Storm dan suara pecahan kaca. Langkah kaki ayahnya bergemuruh di atas kepala, lalu menuruni tangga. Emma, bawa anak-anak anjing ke kamar mandi. Kunci pintunya sekarang. Dia tidak berdebat, mengambil kedua anak anjing itu. Shadow masih linglung, Storm kaku dengan kewaspadaan, dia berlari ke kamar mandi kecil di bawah tangga. Di belakangnya, pintu depan terbuka dengan keras. Di mana dia? Suara Markus, cadel dan kasar. Di mana anjingku? Emma menempelkan telinganya ke pintu kamar mandi, jantungnya berdebar kencang. Anak-anak anjing merengek, merasakan bahaya seperti yang selalu dilakukan hewan. Dia mendengar suara dokter ayahnya yang tenang, jenis yang dia gunakan dengan pemilik hewan peliharaan yang panik. Tuan Webb, Anda mabuk. Anda perlu pergi sebelum. Atau aku akan menelepon polisi. Silakan. Telepon mereka. Beritahu mereka Markus Webb ingin propertinya kembali. Beritahu mereka. Sebuah suara benturan, sesuatu yang berat menghantam lantai. Beritahu mereka aku sudah selesai berpura-pura anjing itu pantas untuk hidup ketika putraku tidak. Bella ada di klinik darurat, Dr. Mitchell berkata dengan mantap. Dia masih dalam kondisi kritis. Bahkan jika aku ingin memberikannya kepadamu, yang tidak aku lakukan, dia tidak bisa dipindahkan. Pembohong, suara benturan lain. Ibu memberitahuku segalanya. Bagaimana kau menyelamatkannya? Bagaimana anak nakalmu itu berpikir dia semacam pahlawan? Yah, pahlawan membuat orang terbunuh. Anjing itu seorang pahlawan dan Daniku sudah mati. Emma memeluk anak-anak anjing itu lebih erat. Storm menggeram, suara yang terlalu besar untuk tubuhnya yang kecil. Shadow menempel di dadanya gemetar. Melalui celah pintu, dia bisa melihat bayangan bergerak di lorong. Ayahnya mundur, Markus maju. Kau ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Suara Markus pecah. Aku akan memberitahumu. Aku memilih rapat daripada putraku, rapat anggaran yang bodoh. Dia memohon padaku untuk datang. Tolong, ayah, Anda berjanji, tetapi aku memiliki urusan polisi yang penting. Markus, diam. Kau tidak bisa Markusku. Kau memiliki putrimu. Kau bisa menyelamatkannya setiap malam, mendengarnya tertawa, melihatnya tumbuh dewasa. Kau tahu apa yang aku miliki? Sebuah ruangan penuh mainan yang tidak dimainkan siapapun dan seekor anjing yang hidup ketika dia tidak. Suara yang datang berikutnya membuat Emma memejamkan matanya. Seorang pria dewasa menangis, jelek dan mentah. Anak-anak anjing terdiam, bahkan geraman berani Storm memudar. Dia mencoba, Dr. Mitchell berkata dengan lembut. Laporan mengatakan dia kembali 3 kali.
Aku tahu apa yang dikatakan laporan itu, Markus meraung. Aku telah membacanya ribuan kali, menghafal setiap kata. Subjek, K9 memasuki struktur yang terbakar pada pukul 14.47. Mengekstraksi 12 warga sipil. Memasuki kembali struktur mencari korban yang tersisa. Menemukan korban di lemari penyimpanan dengan hamster yang mati di lengannya. Korban telah menyerah pada penghirupan asap. K9 tetap bersama tubuh sampai dipindahkan secara paksa oleh petugas pemadam kebakaran. Emma mendengar langkah kaki, tidak stabil tetapi bertujuan. Ayahnya semakin mundur. Dia bersamamu, Markus. Dia tidak meninggalkannya sendirian, tapi dia tidak menyelamatkannya. Semua pelatihan itu, semua penghargaan itu, dan dia tidak bisa menyelamatkan satu orang yang penting. Dani mencintai anjing itu lebih dari apapun, membacanya setiap malam, menggambar-gambarnya di sekolah, dan dia mengecewakannya. Tidak, suara baru, Nyonya Henderson, terengah-engah dan garang. Aku mengecewakannya, kau mengecewakannya. Sekolah mengecewakannya dengan tidak memperhitungkan setiap anak. Gudang mengecewakannya dengan tidak memelihara sistem pemadam kebakaran mereka. Tetapi anjing itu, dia melakukan persis apa yang Dani inginkan. Dia menyelamatkan semua orang yang dia bisa. Minggir, Bu. Paksa aku. Baja dalam suara wanita tua itu bisa memotong kaca. Kau harus melewati aku untuk mencapai anjing itu, dan kita berdua tahu kau tidak akan melakukannya, karena di suatu tempat di bawah semua whisky dan amarah itu masih ada putraku, ayah Dani, pria yang biasa menangis pada iklan makanan anjing. Emma mendengar suara gedebuk, seseorang duduk dengan keras. Kemudian suara Markus, lebih kecil. Aku tidak bisa melakukan ini lagi, Bu. Aku tidak bisa bangun setiap hari mengetahui dia sudah pergi. Aku tidak bisa melihat anjing itu dan mengingat betapa bahagianya mereka bersama. Kalau begitu jangan melihat apa yang hilang darimu, kata Nyonya Henderson. Lihat apa yang diselamatkan Bella. 12 keluarga mendapatkan kembali anak-anak mereka hari itu, 12. Sarah Chen akan mulai sekolah menengah tahun depan. Tommy Rodriguez baru saja masuk tim sepak bola. Maya Thompson kecil ingat dia, yang dengan kuncir. Dia sedang belajar biola. Mereka hidup karena Bella, tapi Dani akan sangat marah padamu. Kata-kata itu mendarat seperti tamparan. Anak itu memiliki lebih banyak cinta di jari kelingkingnya daripada yang dimiliki kebanyakan orang di seluruh tubuh mereka. Kau pikir dia ingin Bella terluka? Kau pikir dia ingin anak-anak anjingnya menjadi yatim piatu? Memalukan, Markus, Andrew Webb, memalukan. Emma mendengar gerakan, kaki menyeret. Melalui celah di bawah pintu, dia melihat sandal ayahnya bergerak menuju ruang tamu. Suara-suara itu menjadi teredam, tetapi dia menangkap fragmen. Butuh bantuan. Kesedihan. Konseling. Berubah menjadi seseorang kau tidak. Storm mencakar pintu, merengek. Dia ingin keluar, ingin menghadapi bahaya, seperti ibunya, pikir Emma. Tetapi Shadow meringkuk lebih erat padanya. Puas menunggu badai, 2 anak anjing, 2 cara berbeda dalam menghadapi dunia. 20 menit berlalu, 30. Akhirnya, ayahnya mengetuk dengan lembut. Kau bisa keluar sekarang. Dia muncul dan menemukan Markus merosot di sofa mereka, kepalanya di tangannya. Nyonya Henderson duduk di sampingnya menggosok punggungnya seperti dia berusia 6 tahun daripada 45. Ayahnya berdiri di dekat jendela mengawasi jalan seolah-olah mengharapkan lebih banyak masalah. Aku minta maaf, kata Markus tanpa mendongak. Aku minta maaf, aku minta maaf, aku minta maaf. Kata-kata itu berlarian seperti hujan. Aku tidak bermaksud. Aku tidak akan. Ya, kau akan, kata Nyonya Henderson dengan tegas, jika kami tidak menghentikanmu. Itu sebabnya kau butuh bantuan. Nak, bantuan nyata, bukan jenis yang datang dalam botol. Storm membebaskan diri dari pelukan Emma dan melakukan sesuatu yang menghentikan napas semua orang. Dia berjalan langsung ke Markus dan meletakkan satu cakar kecil di lutut pria itu. Mata biru itu, begitu mengejutkan di wajah abu-abu itu, mendongak tanpa rasa takut atau penghakiman. Markus membeku. Matanya, seperti mata Dani. Nyonya Henderson berbisik, aku juga memperhatikannya, anak-anak anjing Bella. Suara Markus pecah lagi. Dia punya anak anjing? Emma mengangguk, menemukan keberaniannya.
Dua anak laki-laki, Storm dan Shadow. Mereka berusia 8 minggu. Mereka membutuhkan ibu mereka. 8 minggu, Markus melakukan perhitungan, wajahnya hancur. Dia hamil ketika aku menguncinya di garasi. Oh Tuhan, dia hamil dan aku. Hentikan, suara Dr. Mitchell memotong menyela penyesalan diri itu. Apa yang sudah dilakukan, sudah dilakukan. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang terjadi selanjutnya? Bella akan membutuhkan pemulihan berbulan-bulan. Anak-anak anjing membutuhkan stabilitas, dan Anda, Tuan Webb, perlu memutuskan siapa yang ingin Anda inginkan, pria yang menyakiti atau pria yang menyembuhkan. Markus akhirnya melihat Emma, benar-benar melihatnya. Kau menyelamatkannya. Gadis kecil ini menyelamatkannya ketika aku. Dia tidak bisa menyelesaikan. Dia menjadi seorang ibu, kata Emma sederhana, dan ibu membutuhkan bantuan kadang-kadang. Itulah yang orang lakukan, kami membantu. Dani biasa mengatakan itu. Kata-kata itu keluar bertanya-tanya, setiap kali dia membawa pulang hewan liar lain. Kita harus membantu ayah. Itulah yang orang lakukan. Kedengarannya seperti anak laki-laki yang cerdas, kata Emma. Aku yakin dia sedang menonton sekarang. Aku yakin dia senang anjingnya menjadi lebih baik. Itu menghancurkan sesuatu dalam Markus. Dia terisak, isak besar yang mengguncang seluruh tubuhnya. Storm tetap di lututnya, ekornya bergoyang perlahan, menawarkan jenis penerimaan tanpa syarat yang hanya bisa diberikan oleh anjing. Shadow, akhirnya merayap maju juga, mengendu sepatu Markus, rekaman keamanan, Nyonya Henderson berkata tiba-tiba, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak pernah kukatakan padamu karena kupikir itu akan terlalu menyakitkan. Tapi mungkin, kau perlu tahu. Markus mendongak, mata merah dan bengkak. Apa? Aku punya salinan dari temanku di Departemen Pemadam Kebakaran, bagian yang tidak mereka rilis ke berita. Dia mengeluarkan ponselnya, tangan gemetar sedikit. Dani sadar ketika Bella menemukannya, hanya untuk sesaat. Ibu, jangan dia perlu melihat. Dia menemukan video itu, kasar dan asap, kabur. Tonton saja. Emma seharusnya tidak melihatnya. Ayahnya mencoba melindunginya, tetapi dia melihat sekilas. Seorang anak laki-laki dalam asap, meringkuk, kecil, Bella muncul seperti malaikat pelindung, mendorongnya, tangan anak laki-laki itu meraih, menyentuh wajahnya, mulutnya bergerak. Apa yang dia katakan? Markus mencondongkan tubuh ke depan, putus asa. Apa yang dia? Penyelidik kebakaran membaca bibirnya, 3 kata. Markus, anak baik Bella. Keheningan yang menyusul sangat lengkap. Bahkan anak-anak anjing itu diam, seolah-olah mereka memahami beratnya momen itu. Dia tidak takut. Markus berbisik. Putraku tidak takut karena dia ada di sana. Dia tinggal bersamanya. Nyonya Henderson melanjutkan, menutupi dia dengan tubuhnya. Petugas pemadam kebakaran harus secara fisik membawanya keluar. Dia melawan mereka, mencoba untuk tinggal bersama Dani. Itu cinta, nak. Itu jenis cinta yang kau coba hancurkan. Markus membenamkan wajahnya di tangannya lagi, tetapi kali ini Emma melihat bahunya bergetar dengan sesuatu selain amarah. Kesedihan, bersih dan jujur, akhirnya menerobos tahun-tahun kemarahan yang salah arah. Telepon ayahnya berdering, menghancurkan momen itu. Dia menjawab dengan cepat, wajahnya berubah saat dia mendengarkan. Apa maksudmu? Detak jantungnya. Tidak, aku mengerti. Kita akan segera ke sana, ayah. Suara Emma keluar kecil. Detak jantung Bella menurun. Dia sedang berjuang. Mereka membutuhkan izin untuk... Dia menatap Markus. Kau secara teknis masih pemiliknya. Mereka membutuhkan izinmu untuk perawatan eksperimental. Itu mungkin menyelamatkannya, tetapi bisa membunuhnya. Markus berdiri dengan goyah. Apapun yang diperlukan, lakukan saja. Dia menatap Emma. Bisakah aku ikut denganmu untuk melihatnya? Aku perlu memberitahunya. Aku perlu mengatakan aku menyesal. Emma melihat anak-anak anjing di tangannya, lalu pada pria yang hancur yang mencoba menyakiti ibu mereka beberapa hari yang lalu. Dia memikirkan apa yang akan dilakukan ibunya, tentang pengampunan dan kesempatan kedua, dan bagaimana cinta adalah satu-satunya obat yang bekerja untuk segalanya.
Dia ingin melihatmu, kata Emma akhirnya, anjing tidak menyimpan dendam. Itulah mengapa mereka lebih baik daripada orang kadang-kadang. Perjalanan ke klinik darurat itu sunyi, kecuali rengekan lembut anak anjing itu. Emma duduk di belakang bersama mereka sementara Markus naik di depan. Wajahnya menempel di jendela seperti anak kecil. Nyonya Henderson mengikuti di mobilnya sendiri, bertekad untuk melihat ini sampai selesai. Di klinik, dokter hewan, Dr. Patel, menemui mereka dengan ekspresi suram. Dia sedang berjuang, tetapi infeksi menyebabkan kerusakan signifikan pada jantungnya. Ada perawatan baru, pada dasarnya obat pendukung jantung yang dikombinasikan dengan antibiotik agresif, tetapi itu berisiko. Jenis risiko apa? Dr. Mitchell bertanya. Peluang 30% itu bisa menyebabkan aritmia fatal, tetapi tanpanya, dia tidak perlu menyelesaikan. Markus melangkah maju. Bisakah aku melihatnya dulu sebelum kau? Sebelum perawatan? Dokter Patel ragu-ragu, lalu mengangguk. 5 menit. Dia hampir tidak sadar. Mereka mengikutinya ke ICU, ruang yang dipenuhi dengan mesin yang berbunyi dan bau antiseptik perawatan medis. Bella berbaring di ranjang yang ditinggikan, saluran 4 mengalir ke kakinya, monitor melacak setiap detak jantung. Dia tampak lebih kecil, entah bagaimana berkurang. Tetapi ketika Markus mendekat, matanya terbuka. Hanya sedikit, tetapi cukup. Hei nak, Markus berbisik, tangannya melayang di atas kepalanya, takut untuk menyentuh. Ini aku. Aku tahu kau mungkin membenciku, aku tahu aku. Suaranya pecah. Aku sangat menyesal untuk segalanya, untuk garasi, untuk pisau, untuk menyalahkanmu. Ekor Bella bergerak. Hanya sekali, satu ketukan lemah di tempat tidur. Dani mencintaimu, Markus melanjutkan, mencintaimu lebih dari apapun, dan kau mencintainya kembali. Kau tinggal bersamanya. Kau anak baik, Bella, anak terbaik, dan aku minta maaf aku melupakan itu. Emma melangkah maju dengan anak-anak anjing. Lihat, Bella, bayi-bayimu. Mereka sangat berani, sama seperti dirimu. Mata Bella fokus dengan upaya yang terlihat. Storm menggonggong, berusaha mendekati ibunya. Shadow membuat suara rengekan lembut, dan Bella, meskipun segalanya, berhasil mengangkat kepalanya hanya cukup untuk mengendus mereka. Kau harus menjadi lebih baik, Emma memberitahunya dengan tegas. Mereka membutuhkanmu dan Tuan Markus juga membutuhkanmu. Dia hanya terlalu sedih untuk mengingat. Tetapi cinta tidak hilang, itu hanya tertutup kadang-kadang. Bella menatap Markus, lalu benar-benar menatapnya, dan di matanya ada penerimaan tanpa syarat yang sama yang ditunjukkan Storm. Tidak ada amarah, tidak ada menyalahkan, hanya cinta sabar yang ditawarkan anjing bahkan kepada mereka yang paling tidak pantas mendapatkannya. Markus hancur total saat itu, berlutut di samping tempat tidur. Tolong jangan mati. Tolong, aku tidak bisa. Aku tidak bisa kehilanganmu juga. Kau semua yang kumiliki yang tersisa darinya. Dr. Patel berdeham dengan lembut. Kita perlu memulai perawatan sekarang. Angkanya menurun. Mereka diusir, meninggalkan Bella untuk menghadapi pertempuran lain untuk hidupnya. Di ruang tunggu, Markus duduk dengan Storm di pangkuannya, anak anjing itu telah mengklaimnya sepenuhnya. Shadow tinggal bersama Emma, tetapi matanya melacak setiap gerakan Storm. 70%, Markus terus bergumam, peluang 70% dia berhasil. Itu peluang bagus, lebih baik dari yang dimiliki Dani. Dia kuat, Emma meyakinkannya. Dia menyelamatkan 12 orang. Dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nyonya Henderson tiba dengan kopi dan selimut, mengubah ruang tunggu menjadi camp darurat. Kita akan menunggu bersama, dia mengumumkan, seperti sebuah keluarga yang aneh, rusak, dikumpulkan kembali. Dan begitulah mereka menunggu sepanjang malam saat hujan Seattle menghantam jendela. Markus menceritakan kisah-kisah tentang Dani, bagaimana dia mengajari Bella bermain petak umpet, bagaimana mereka berbagi roti isi selai kacang, bagaimana Dani telah menulis esai tentang ingin menjadi petugas K9, seperti ayahnya. Dia akan menjadi baik dalam hal itu, kata Emma mengantuk, Shadow hangat di dadanya. Kedengarannya seperti dia memiliki hati yang baik. Yang terbaik, Markus setuju, sama seperti seseorang yang kukenal. Dia menatap Emma dengan heran. 6 tahun, dan kau melawanku. Apakah kau tahu betapa beraninya itu?
Aku tidak berani. Aku takut. Tetapi Bella membutuhkan bantuan. Kadang-kadang kau melakukan hal-hal menakutkan untuk cinta. Fajar menyingsing, melukis langit merah muda dan emas, ketika Dr. Patel akhirnya muncul. Baju operasinya kusut, matanya lelah, tetapi dia tersenyum. Dia berhasil melewati itu. Detak jantungnya stabil, infeksi merespons pengobatan. Dia belum keluar dari hutan, tetapi sisanya hilang dalam kekacauan perayaan. Markus memeluk ibunya kemudian, Dr. Mitchell, lalu mengejutkan semua orang dengan berlutut di depan Emma. Aku berutang permintaan maaf padamu, katanya formal, dan hutang yang tidak akan pernah bisa kubayar kembali. Kau menyelamatkannya ketika aku mencoba. Dia menarik napas gemetar. Dani akan menyukaimu. Kau jenis teman yang selalu dia buat, jenis yang membantu. Emma menatap pria yang hancur ini mencoba untuk mengumpulkan dirinya kembali dan membuat keputusan. Apakah kau ingin membantu kami merawatnya ketika dia pulang? Dia akan membutuhkan banyak bantuan, dan anak-anak anjing perlu belajar hal-hal, Storm terutama. Dia akan menjadi seperti ibunya. Wajah Markus hancur dengan rasa terima kasih. Aku ingin itu. Aku sangat ingin itu. Di belakang mereka, matahari menerobos sepenuhnya di atas cakrawala, membanjiri ruang tunggu dengan cahaya, dan di suatu tempat diicu seekor anjing pahlawan bernapas masuk dan keluar, masuk dan keluar. Setiap napas, kemenangan kecil melawan kegelapan. Dia telah menyelamatkan 12 orang dari api. Sekarang mungkin dia menyelamatkan satu lagi dari tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Penyelamatan yang sebenarnya, pikir Emma, baru saja dimulai. Panggilan itu datang pada pukul 3.47 pagi, mengejutkan semua orang dari tempat tidur darurat mereka di ruang tunggu. Suara Dr. Patel terdengar tegang dengan urgensi, dia sedang jatuh. Jika kalian ingin mengucapkan selamat tinggal. Mereka berlari melalui koridor steril, Markus membawa kedua anak anjing itu, sementara Emma memegangi tangan ayahnya. Icu adalah kekacauan, mesin berteriak, staf bergerak dengan latihan, keputusasaan di sekitar bentuk Bella yang masih ada. Serangan jantung, Dr. Patel menjelaskan dengan singkat. Infeksi menciptakan gumpalan. Itu menghalangi aliran darah ke jantungnya. Kami telah mengerjakannya selama 10 menit. Emma tahu dari buku-buku ayahnya bahwa kerusakan otak dimulai setelah 4 menit tanpa oksigen. Setelah 10? Tidak, kata itu robek dari tenggorokan Markus. Tidak, kau terus mencoba. Kau tidak berhenti. Tuan Webb, kau tidak berhenti. Dia mendorong anak-anak anjing ke Nyonya Henderson dan mendorong ke depan. Aku tahu CPRK 9. Aku mengajarkannya selama 15 tahun. Biarkan aku. Tuan, staf kami sangat terlatih. Dia rekanku. Kata-kata itu bergema di dinding. Dia rekanku dan aku mengecewakannya, dan kau akan membiarkanku mencoba sesuatu. Sesuatu dalam suaranya, keputusasaan mentah seorang pria yang tidak memiliki apapun yang tersisa untuk kehilangan membuat Dr. Patel mundur. Markus jatuh di samping Bella, tangannya menemukan posisi yang akrab di dadanya. Ayo nak, tidak seperti ini, tidak ketika aku baru saja menemukanmu lagi. Kompresinya sempurna, tahun-tahun pelatihan, mengesampingkan segala sesuatu yang lain. Dani menunggumu, tetapi belum. Kau dengar aku, belum. Emma menyaksikan melalui air mata saat pria yang hancur ini berjuang untuk anjing yang dia coba hancurkan beberapa hari yang lalu. Storm dan Shadow melolong dalam pelukan Nyonya Henderson, suara anak anjing mereka, tinggi dan sedih. Suara itu tampaknya menembus sesuatu di alam semesta, retakan dalam mesin kekejaman kerugian. Tolong, bisik Emma, memegangi kalung ibunya. Tolong, ibu, jika kau bisa mendengarku di atas sana, bantu dia. Bantu mereka berdua. Kompresi Markus tidak pernah goyah, bahkan saat keringat menetes di wajahnya. 12 anak, Bella. Kau menyelamatkan 12 anak, Sarah Chen, Tommy Rodriguez, Maya Thompson. Mereka hidup karena dirimu. Dia bernapas kemoncongnya, lalu melanjutkan kompresi. Orang tua mereka bisa menyelamatkan mereka malam itu karena dirimu. Bisa mendengar mereka tertawa lagi, bisa melihat mereka tumbuh dewasa. Monitor tetap datar. 15 menit sekarang. Bahkan staf memalingkan muka. Tetapi kau tahu apa? Suara Markus pecah,
tetapi tangannya terus bergerak. Aku tidak pernah berterima kasih padamu. 5 tahun dan aku tidak pernah mengatakan terima kasih karena tinggal bersamanya, karena memastikan dia tidak sendirian, karena lebih berani dariku. Dr. Mitchell melangkah maju. Markus, jangan. Kompresi Markus tumbuh lebih keras. Dia tidak bisa mati memikirkan aku membencinya. Dia tidak bisa. Suaranya pecah sepenuhnya. Terima kasih, Bella. Terima kasih karena mencintai anakku, terima kasih karena mencoba, terima kasih karena menjadi anjing terbaik, rekan terbaik, teman terbaik yang bisa dia minta. 20 menit. Dr. Patel bergerak untuk menyebutkan waktu kematian. Saat itulah Shadow melakukan sesuatu yang luar biasa. Anak anjing pendiam yang selalu bersembunyi di belakang saudaranya tiba-tiba berjuang bebas dari pelukan Nyonya Henderson dan berlari ke ibunya. Sebelum ada yang bisa menghentikannya, dia naik ke atas meja dan menempelkan hidungnya yang kecil ke wajah Bella, tepat di tempat tangan Dani menyentuh dalam video terakhir itu. Dan dia bernyanyi, bukan lolongan, bukan gonggongan, tetapi sesuatu di antaranya, ratapan, melodi tanpa kata yang berbicara tentang kehilangan dan cinta, dan ruang yang tak tertahankan di antara itu. Storm bergabung dari pelukan Nyonya Henderson, suara anak anjing mereka selaras dalam lagu yang lebih tua dari bahasa. Dani biasa melakukan itu, bisik Markus, tangannya masih bergerak. Ketika dia sedih dia akan bernyanyi untuknya. Katanya anjing memahami musik lebih baik daripada kata-kata. Emma mendapati dirinya menyenandungkan lagu ibunya, lagu mereka. Kau adalah matahariku, satu-satunya matahariku. Suara Nyonya Henderson bergabung, pecah karena usia, tetapi benar, Dr. Mitchell menambahkan baritonnya. Bahkan Dr. Patel dan para perawat mendapati diri mereka tertarik ke dalam paduan suara aneh ini di sekitar seekor anjing yang sekarat. Kau membuatku bahagia saat langit abu-abu. Air mata Markus jatuh di bulu Bella saat dia melanjutkan kompresi. Anak-anak anjing bernyanyi, manusia bernyanyi, monitor berteriak durgenya elektronik. Dan di suatu tempat antara patah hati dan harapan, antara akhir dan awal, sesuatu bergeser, titik di monitor. Tunggu, Dr. Patel menerjang ke depan. Apakah kau melihat? Titik lain? Tidak teratur, samar, tetapi tak dapat disangkal ada di sana. Dia mencoba, Dr. Patel bernapas, teruslah, apapun yang kau lakukan, teruslah. Nyanyian tumbuh lebih kuat. Kompresi-kompresi Markus menemukan ritme yang selaras dengan melodi. Shadow mendekat ke wajah ibunya, nyanyiannya menjadi semakin mendesak. Suara Storm meninggi dalam kontrapung, menuntut, memerintahkan ibunya kembali dari manapun dia berada. Bunyi bip itu menjadi pola itu menjadi ritme. Dan kemudian Bella tersentak. Itu tidak dramatis, tidak seperti di film-film di mana sang pahlawan kembali hidup sepenuhnya pulih, hanya tarikan napas kecil yang menyakitkan. Tapi itu sudah cukup. Mesin-mesin itu mencatat percikan kehidupan yang kembali, berjuang kembali ke dalam tubuh yang memiliki setiap alasan untuk berhenti. Kita mendapatkannya, kata Dr. Patel, mendorong Markus dengan lembut ke samping. Kita mendapatkannya, biarkan kami bekerja. Mereka menstabilkannya selama 1 jam berikutnya, obat-obatan untuk mendukung jantungnya, oksigen untuk membantunya bernapas, cairan untuk melawan shock. Tapi dia hidup. Melawan segala rintangan, melawan segala probabilitas medis, Bella hidup. Markus ambruk di lorong, terisak seperti anak kecil. Emma duduk di sampingnya, Storm di pangkuannya. Anak anjing itu menjilat wajah pria itu dengan kegigihan lembut yang sama seperti yang ditunjukkan ibunya. Dia kembali, bisik Markus. Aku tidak pantas mendapatkannya, tapi dia kembali. Cinta tidak peduli tentang pantas atau tidak, kata Emma, kebijaksanaan di luar usianya bersinar. Mama dulu berkata, cinta itu seperti bernapas. Kamu bisa menahan napas untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya kamu harus mengeluarkannya. Nyonya Henderson merosot ke kursi, Shadow meringkuk di dadanya. 23 menit. Anjing itu hilang selama 23 menit. Jika itu bukan keajaiban, aku tidak tahu apa itu. Itu bukan keajaiban, kata Dr. Mitchell dengan tenang. Itu cinta, cinta Markus, akhirnya menerobos kesedihannya. Anak-anak anjing memanggil ibu mereka kembali, kita semua menolak untuk melepaskan. Dia memandang putrinya dengan bangga. Kadang-kadang cinta lebih kuat daripada obat. Dr. Patel muncul 2 jam kemudian, kelelahan tetapi dengan hati-hati optimis. Dia stabil, masih kritis,
tetapi stabil. 24 jam berikutnya akan memberitahu kita tentang fungsi otak, kerusakan organ, tetapi dia berjuang. Anjing itu memiliki lebih banyak perlawanan dalam dirinya daripada pasien yang pernah saya lihat. Bisakah kami melihatnya? Tanya Emma singkat. Dan hanya 2 orang sekaligus. Dia butuh istirahat. Emma dan Markus pergi lebih dulu. Bella berbaring dikelilingi oleh mesin-mesin tetapi matanya terbuka, diselimuti obat penghilang rasa sakit, tetapi sadar. Ketika dia melihat Markus, ekornya mencoba bergoyang. Aku minta maaf, kata Markus sederhana. Untuk segalanya, karena mengecewakanmu, karena mengecewakannya, karena mengecewakan diriku sendiri. Dia menyentuh kepalanya dengan lembut, sentuhan baik pertama yang dia berikan padanya dalam 5 tahun. Tapi aku di sini sekarang, jika kamu menginginkanku, jika kamu bisa memaafkan apa yang tidak bisa dimaafkan. Jawaban Bella adalah menjilat tangannya dengan lemah. Emma menempatkan Shadow di tempat tidur. Dr. Patel telah melanggar aturan, memahami bahwa beberapa obat datang dengan 4 kaki. Anak anjing itu meringkuk di sisi ibunya, mendengkur seperti kucing. Pemandangan itu, ibu dan anak bersatu kembali, melepaskan sesuatu dalam diri Markus. Aku ingin melakukan yang lebih baik, katanya. Aku ingin menjadi pria yang Dani pikir aku adalah. Pria yang membantu anjing, membantu orang, bukan apapun yang telah aku jadi. Selama beberapa jam berikutnya, mereka bergiliran duduk bersama Bella. Storm membuktikan dirinya sebagai putra ibunya, menolak untuk meninggalkan sisinya sampai dipindahkan secara paksa. Shadow memainkan peran sebagai penghibur, bergerak di antara anggota keluarga dengan kecerdasan emosional di luar minggunya. Nyonya Henderson akhirnya meyakinkan semua orang untuk pulang untuk istirahat yang sebenarnya dan pakaian bersih. Kita akan kembali sore ini. Bella perlu sembuh, dan begitu juga kita. Tapi Markus ragu-ragu di pintu. Bagaimana jika dia? Bagaimana jika sesuatu terjadi saat kita pergi? Emma menarik tangannya. Kalau begitu dia akan tahu, kita percaya dia kuat. Kadang-kadang berada di sana berarti tahu kapan harus membiarkan seseorang beristirahat. Perjalanan pulang sunyi. Markus mengikuti mereka ke rumah Mitchell, seolah-olah untuk membantu dengan anak-anak anjing, tetapi sebenarnya karena tidak satu pun dari mereka ingin berpisah. Keluarga aneh ini, ditempa dalam krisis, belum siap untuk bubar. Mereka menemukan jendela ruang tamu ditutup di tempat Markus telah memecahkannya dalam kemarahannya. Kebaikan seorang tetangga, Dr. Mitchell menyadari. Pecahan kaca telah disapu, perabotan diluruskan. Di atas meja dapur ada casserole dan catatan, mendengar tentang anjing pahlawan. Berdoa untuk kalian semua, keluarga Jacobson. Orang baik masih ada, gumam Nyonya Henderson, bahkan ketika kita lupa untuk menjadi baik sendiri. Mereka makan dalam keheningan yang kelelahan, anak-anak anjing bermain di kaki mereka. Storm telah mengklaim Markus, benar-benar mengikutinya kemanapun. Shadow, tetap dekat dengan Emma tetapi mengawasi saudaranya, selalu yang waspada. Ketika Emma pergi tidur, itu baru siang tetapi terasa seperti tengah malam, Markus menghentikannya. Aku perlu memberitahumu sesuatu, katanya tentang Dani, tentang siapa dia. Dia mengeluarkan ponselnya, menggulir ke foto. Seorang anak laki-laki dengan rahang Markus tetapi mata yang lebih lembut tersenyum dari layar, Bella di sampingnya, keduanya mengenakan topi ulang tahun. Ulang tahunnya yang ke-8, Markus berkata dengan lembut. Minggu lalu sebelum dia tidak menginginkan pesta, mengatakan dia lebih suka menjadi sukarelawan di tempat penampungan hewan, menghabiskan ulang tahunnya membersihkan kandang dan membaca untuk anjing-anjing yang ketakutan. Dia terdengar baik, kata Emma. Dia memang baik. Dia adalah segala sesuatu yang baik tentang dunia ini, baik ketika anak-anak lain kejam, lembut ketika orang lain kasar. Dia pernah mendapat masalah karena memberikan uang makan siangnya kepada teman sekelas yang lupa membawanya. Ketika aku bertanya mengapa, dia berkata, karena lapar itu menyakitkan, ayah. Emma mempelajari foto itu. Dia memiliki mata Storm. Aku juga berpikir begitu. Markus menelan ludah, aku pikir mungkin Bella tahu aku membutuhkan sesuatu dari Dani untuk dipegang. Apakah itu terdengar gila? Mama berkata cinta meninggalkan sidik jari pada segala sesuatu yang disentuhnya. Mungkin Storm adalah salah satu sidik jari Dani. Markus menarik Emma ke dalam pelukan, canggung, putus asa, menyembuhkan. Terima kasih karena telah menyelamatkannya, karena telah menyelamatkanku,
karena telah cukup berani untuk berdiri di antara seorang pria yang hancur dan kesalahan terburuknya. Itulah yang orang lakukan, kata Emma sederhana, kita membantu. Sore itu, ketika mereka kembali ke klinik, mereka menemukan Bella membaik. Lemah, masih terluka, tetapi tidak dapat disangkal hadir. Matanya mengikuti gerakan, ekornya bergoyang untuk setiap pengunjung. Ketika anak-anak anjing ditempatkan di sampingnya, dia membersihkan mereka dengan perhatian yang cermat, merebut kembali perannya sebagai ibu. Fungsi otak tampaknya normal, lapor Dr. Patel dengan kagum. Fungsi organ sedang pulih. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Dengan setiap metrik medis, dia seharusnya tidak selamat, tetapi dia melakukannya. Karena kadang-kadang cinta lebih kuat daripada metrik, kata Emma. Kebenaran keluar dalam potongan-potongan seperti teka-teki yang dirakit terbalik. Setiap wahyu membentuk kembali segala sesuatu yang terjadi sebelumnya. Itu dimulai dengan pertanyaan sederhana dari Emma ketika mereka duduk di ruang tamu Mitchell. Bella pulang akhirnya setelah seminggu di rumah sakit. Nyonya Henderson, tanya Emma hati-hati, menyuapi Bella obat. Mengapa kamu menunggu begitu lama untuk menceritakan tentang video itu? Tangan wanita tua itu terhenti, merajut. Markus, yang telah mengajari Storm perintah dasar, mendongak tajam. Mereka semua telah berdansa di sekitar pertanyaan ini selama berhari-hari, tetapi serahkan pada anak 6 tahun untuk langsung menembus. Aku pikir aku melindunginya, kata Nyonya Henderson akhirnya. Markus sudah hancur. Dani sudah pergi. Apa gunanya menunjukkan kepadanya momen terakhir itu? Tapi itu bukan hanya momen terakhir, kata Dr. Mitchell hati-hati. Ada lebih banyak dalam video itu, bukan? Jarum Nyonya Henderson berklik lebih cepat. Bagaimana kamu? Aku punya teman di Departemen Pemadam Kebakaran juga, Dr. Mitchell mengakui. Dia menyebutkan ada bagian yang tidak pernah dirilis, bagian yang mungkin mengubah seluruh cerita. Markus berdiri tiba-tiba, Storm merengek pada gerakan tiba-tiba itu. Apa yang kamu bicarakan? Ibunya duduk, rajutannya dengan tangan gemetar. Video lengkapnya. Aku telah membawanya selama 5 tahun seperti batu di dadaku. Aku pikir jika kamu tahu itu akan membuatnya lebih buruk. Lebih buruk daripada percaya Bella gagal, lebih buruk daripada menghabiskan 5 tahun membenci satu-satunya hal yang paling dicintai Dani. Suara Markus sangat pelan. Tunjukkan padaku, Markus, tunjukkan padaku. Nyonya Henderson mengeluarkan ponselnya dengan jari gemetar. Video itu disimpan dalam folder yang ditandai hanya kebenaran. Dia telah melihatnya tepat sekali, hari dia menerimanya, kemudian menguncinya dengan semua kebenaran kehilangan yang tak tertahankan. Rekaman itu kasar, kualitas kamera keamanan, tetapi cukup jelas. Mereka menyaksikan gudang itu dipenuhi asap, anak-anak berhamburan, guru-guru berteriak, kemudian Bella bergerak dengan tujuan melalui kekacauan, membimbing anak-anak ke pintu keluar, kembali lagi dan lagi. Di sana, bisik Nyonya Henderson, perhatikan sisi kiri. Sosok kecil memisahkan diri dari kelompok yang menuju pintu keluar, Dani menggenggam sesuatu ke dadanya, berlari bukan menjauhi api tetapi lebih dalam ke dalam gedung. Apa yang dia lakukan? Tanya Emma. Kelas Tuan Fitzgerald, Markus menarik napas. Hamster itu. Dia kembali untuk hamster kelas. Video itu melompat. Asap menghalangi kamera, kemudian membersihkan Bella mencari secara sistematis, pelatihannya terbukti bahkan dalam krisis. Dia menemukan Dani di lemari penyimpanan, sudah tidak sadarkan diri, kandang hamster masih digenggam di tangannya. Hewan kecil itu tidak bergerak. Dia meninggal karena mencoba menyelamatkan sesuatu yang sudah hilang, kata Markus dengan mati rasa. Terus tonton, desak ibunya. Bella mencoba menyeret Dani keluar, tetapi sudutnya salah, tubuhnya terlalu lemas. Dia memposisikan ulang, mencoba lagi. Asap menebal. Kemudian gerakan di pintu lemari, anak lain merangkak, batuk, hilang dalam kegelapan. Emma tersentak, ada anak lain. Mereka menyaksikan Bella membuat pilihan. Dia melihat Dani, lalu pada anak yang bergerak. Kembali ke Dani. Anak yang lain merangkak ke arah yang salah, menuju api. Dalam hitungan detik mereka akan hilang. Tidak, bisik Markus, pengertian mulai muncul. Bella membuat pilihannya. Dia meninggalkan Dani untuk menyelamatkan anak yang masih bisa diselamatkan. Video itu menunjukkan dia meraih baju gadis itu, menyeretnya ke tempat yang aman, lalu segera berbalik untuk Dani.
Tetapi pada saat itu para petugas pemadam kebakaran ada di sana menariknya pergi, memaksanya keluar. Maya Thompson, kata Nyonya Henderson dengan tenang, 7 tahun, asma. Dia tidak akan bertahan 1 menit lagi. Ruangan itu sunyi, kecuali napas lembut Bella dan permainan anak-anak anjing. Markus menatap bingkai akhir yang membeku. Bella melawan para petugas pemadam kebakaran yang mencoba untuk kembali ke Dani. Dia memilih, katanya datar. Dia memilih anak lain di atas putraku. Dia memilih kehidupan di atas kematian, Dr. Mitchell mengoreksi dengan lembut. Dia membuat pilihan tersulit yang dihadapi setiap pekerja penyelamat. Selamatkan siapa yang bisa kamu selamatkan. Kamu tidak mengerti, Markus meledak. Storm meringkuk di dekat Emma. Dani adalah segalanya, seluruh duniaku, dan dia meninggalkannya untuk menyelamatkan Maya. Suara Emma naik untuk menyamai suaranya. Maya yang belajar biola? Maya yang bisa tumbuh dewasa? Apakah Dani ingin dia mati juga? Pertanyaan itu tergantung di udara seperti pisau. Bella, merasakan ketegangan, mencoba berdiri, terhuyung-huyung di atas kaki yang masih lemah dari cobaan beratnya. Dia bergerak bukan menjauhi kemarahan Markus tetapi ke arahnya, menekan kepalanya ke kakinya. Jangan, kata Markus, tetapi suaranya pecah. Jangan menghiburku, aku tidak pantas mendapatkannya. Video lengkapnya belum selesai, Nyonya Henderson menyela. Ada audio dari peralatan pemadam kebakaran. Mereka merekam semuanya untuk penyelidikan. Dia menekan tombol putar lagi. Suara-suara kekacauan, alarm berteriak, deru api. Kemudian, sejelas hari, suara seorang petugas pemadam kebakaran, anjing itu tidak mau pergi, dia melawan kita. Ya Tuhan, dia menggigit Rodriguez, biarkan dia pergi. Suara lain, dia tahu di mana anak itu berada. Struktur negatif, dikompromikan, kita menarik diri sekarang. Suara berisik. Gonggongan Bella, putus asa dan liar, kalau begitu bawa anjing sialan itu, jika kamu harus bergerak, bergerak, bergerak. Dia tidak menyerah, bisik Emma. Dia tidak pernah menyerah padanya. Markus merosot berlutut, Storm segera naik ke pangkuannya. Tapi aku menyerah padanya. Aku menghabiskan 5 tahun membencinya karena membuat pilihan yang mustahil, karena menjadi apa yang aku latih dia untuk menjadi, seorang pahlawan yang menyelamatkan semua orang yang dia bisa. Dan sekarang, tanya Nyonya Henderson dengan lembut. Sekarang aku tahu kebenaran. Markus menatap Bella, melihatnya dengan jelas untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Dani kembali untuk hamster itu karena aku mengajarinya setiap kehidupan itu penting. Dia meninggal karena menjadi persis seperti yang aku besarkan dia. Seseorang yang membantu. Dan Bella harus memilih antara menghormati ingatannya dengan menyelamatkan siapa yang bisa dia selamatkan atau mati bersamanya untuk apa-apa. Dia memilih apa yang akan dipilih Dani. Emma berkata dengan kejelasan yang mengejutkan, untuk membantu. Wahyu itu tergantung di antara mereka, membentuk kembali 5 tahun kesedihan menjadi sesuatu yang lebih kompleks tetapi entah bagaimana lebih bersih. Markus menarik Bella mendekat, membenamkan wajahnya di bulunya. Aku sangat menyesal, Tuhan. Aku sangat menyesal. Kamu sempurna dan aku menyiksamu untuk itu. Ada lagi, kata Nyonya Henderson dengan tenang. Alasan mengapa aku akhirnya memutuskan untuk memberitahumu, penyelidik menemukan sesuatu yang lain di lemari itu, sesuatu yang dibawa Dani bersamanya. Dia mengeluarkan amplop kecil, menguning karena usia. Sekolah memberikannya kepadaku bulan lalu. Mereka menemukannya membersihkan penyimpanan lama. Itu ada di ranselnya, dilindungi oleh kandang. Dia pasti telah menuliskannya pagi itu. Dengan tangan gemetar, Markus membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat tulisan tangan anak-anak yang cermat. Pahlawanku oleh Dani Webb. Pahlawanku memiliki 4 kaki dan hati terbesar di seluruh dunia. Namanya Bella dan dia adalah mitra ayahku, tetapi sebenarnya dia adalah sahabatku. Dia menyelamatkan orang setiap hari, tetapi dia juga menyelamatkanku ketika aku sedih. Ketika ibu pergi, Bella tidur di tempat tidurku setiap malam sampai aku berhenti menangis. Pahlawan tidak selalu mengenakan jubah. Kadang-kadang mereka memiliki bulu dan hidung basah dan mereka mencintaimu, bahkan ketika kamu lupa pekerjaan rumahmu atau gagal di bisbol. Bella adalah pahlawan terbaik karena dia menunjukkan kepadaku bahwa menjadi berani tidak berarti kamu tidak takut. Itu berarti kamu membantu. Bagaimanapun juga. Aku ingin menjadi seperti Bella ketika aku besar nanti,
baik dan berani dan selalu siap membantu. Ayah mengatakan pahlawan terbaik adalah mereka yang membuat orang lain merasa aman. Bella membuat semua orang merasa aman, terutama aku. Tamat. Kertas itu bergetar di tangan Markus, air mata menetes ke tanda pensil yang cermat, mengaburkan kata-kata, dia mencintainya. Bahkan pada akhirnya, dia mencintainya. Dan dia mencintainya. Emma berkata, itulah mengapa dia berusaha begitu keras. Cinta tidak berhenti hanya karena seseorang pergi ke surga. Mama mengatakan kepadaku bahwa cinta terus berjalan, seperti cahaya dari bintang-bintang yang mati jutaan tahun yang lalu tetapi masih bersinar. Bella berhasil berdiri sepenuhnya, tertatih-tatih ke arah Markus. Dia meletakkan moncongnya yang beruban di bahunya, menawarkan kenyamanan seperti yang telah dia lakukan ribuan kali sebelumnya. Api itu mengubah segalanya. Storm dan Shadow bergabung dengan mereka, menciptakan tumpukan bulu dan pengampunan. Maya Thompson, kata Markus tiba-tiba. Aku perlu bertemu dengannya, perlu melihat siapa yang dibantu Dani selamatkan. Apakah kamu yakin? Tanya Dr. Mitchell. Tidak, tapi aku perlu melakukannya. Mungkin itulah seperti apa penyembuhan itu. Melakukan apa yang perlu dilakukan bahkan ketika kamu tidak yakin. Nyonya Henderson mengeluarkan ponselnya. Aku punya nomor ibunya. Kami tetap berhubungan. Dia bertanya tentangmu kadang-kadang, ingin berterima kasih, tetapi tidak tahu bagaimana. Berterima kasih padaku? Markus tertawa pahit. Untuk apa? Karena membesarkan seorang anak laki-laki yang akan kembali untuk hamster, karena melatih seekor anjing yang akan menyelamatkan putrinya, karena menjadi bagian dari alasan dia bisa menidurkan Maya setiap malam? Panggilan itu singkat, canggung, tetapi berakhir dengan undangan untuk makan malam. Minggu berikutnya, Markus menutup telepon dengan tatapan bingung. Dia mengatakan Mia telah meminta untuk bertemu Bella, memanggilnya anjing malaikat yang menyelamatkan hidupnya. Mungkin itulah cara kita sembuh, saran Emma, bijaksana di luar usianya. Dengan melihat kebaikan yang datang dari keburukan, seperti bagaimana bunga tumbuh di tempat kebakaran hutan membakar. Malam itu, ketika hujan Seattle yang selalu ada mengetuk jendela, mereka duduk bersama, keluarga aneh ini ditempa oleh tragedi dan dibentuk kembali oleh kebenaran. Bella tertidur, dikelilingi oleh anak-anak anjingnya, keluarganya, kawanannya. Markus akhirnya berhenti minum. Tangannya stabil untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun saat dia membantu Emma mengajari Storm untuk duduk. Aku ingin kembali, Markus mengumumkan tiba-tiba, ke pelatihan, bukan dengan polisi, aku membakar jembatan itu. Tapi mungkin aku bisa bekerja dengan Dr. Mitchell, melatih anjing terapi, mengajari mereka untuk menyelamatkan orang dengan cara yang berbeda. Anak-anak anjing Bella akan sempurna untuk itu, kata Dr. Mitchell sambil berpikir. Storm memiliki keberaniannya, Shadow memiliki intuisinya, dan mereka memiliki mata Dani, Nyonya Henderson menambahkan dengan lembut. Keduanya dalam cahaya yang berbeda, seperti dia masih di sini, masih membantu. Emma melihat sekeliling pada orang-orang yang hancur ini perlahan-lahan sembuh, seperti tulang yang merajut kembali, menyakitkan tetapi lebih kuat pada patahan. Maminya benar, cinta adalah satu-satunya obat yang bekerja pada segalanya. Kadang-kadang hanya butuh beberapa saat untuk bekerja. Kita harus menuliskannya, Emma mengumumkan, seluruh cerita. Jadi orang tahu bahwa pahlawan tidak selalu menang, tetapi mereka selalu mencoba. Dan bahwa kadang-kadang mencoba adalah yang paling penting. Markus mengangguk perlahan. Dani akan menyukai itu. Sebuah cerita di mana Bella adalah pahlawan yang selalu dia inginkan, di mana cinta menang pada akhirnya, bahkan jika akhirnya tidak seperti yang kita inginkan. Di luar, hujan melanjutkan simfoni Seattle-nya, membersihkan kota untuk kemungkinan hari esok, dan di sebuah rumah kecil di Maple Street, seekor anjing pahlawan tidur dengan damai, dikelilingi oleh cinta. Pekerjaan mustahilnya akhirnya selesai. Dia telah menyelamatkan 12 anak dari api. Dia telah menyelamatkan Markus dari tenggelam dalam kesedihan dan entah bagaimana, dalam aritmatika rahmat yang aneh yang menyeimbangkan timbangan satu anak laki-laki kecil yang mencintainya lebih dari kehidupan itu sendiri. Kebenaran, ternyata, tidak membebaskan mereka, tetapi itu memungkinkan mereka bernapas lagi, dan untuk saat ini itu sudah cukup. 6 bulan kemudian, musim semi telah mengubah Seattle dari meditasi abu-abu menjadi perayaan hijau. Rumah Mitchell berdengung dengan kekacauan terkendali saat Emma dengan hati-hati menyisir bulu hitam Shadow yang berkilauan. Dia telah tumbuh menjadi anjing muda yang bijaksana, masih lebih kecil dari saudaranya tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa untuk merasakan kesusahan, sebelum itu terlihat. Tahan,
Diam kamu, Emma terkikik saat Shadow mencoba menjilat wajahnya. Pekerjaan pertamamu yang sebenarnya adalah dalam 1 jam. Kamu harus terlihat profesional. Melalui jendela dia bisa melihat Markus bekerja dengan Storm di halaman belakang. Anak anjing abu-abu, sekarang remaja yang mencolok, sedang melatih peringatannya, menggonggong 3 kali ketika Markus berpura-pura mengalami kejang. Mereka menemukan bakat Storm secara tidak sengaja ketika Nyonya Henderson mengalami stroke ringan 3 bulan lalu. Anjing muda itu tahu ada sesuatu yang salah beberapa menit sebelum dia pingsan, memperingatkan mereka tepat waktu untuk mendapatkan bantuan. Naluri yang luar biasa, kata Dr. Mitchell, seperti ibunya. Sekarang Storm sedang dilatih untuk menjadi anjing peringatan medis, sementara Shadow berada di jalur untuk menjadi anjing terapi yang berspesialisasi dalam korban trauma. Tampaknya pantas sidik jari Dani, seperti yang Emma sebut mereka, masih membantu orang. Bella mengawasi dari tempat tidurnya di beranda, bergerak lebih lambat hari ini, tetapi masih ibu pemimpin. Luka-lukanya telah sembuh, meninggalkan bekas luka yang disebut Markus Medali Kehormatan. Dia telah pensiun dari dinas aktif tetapi menemukan tujuan baru dalam mengajar putranya, menunjukkan kesabaran dan kelembutan dengan kebijaksanaan yang diperoleh melalui api. Emma, mereka di sini, Dr. Mitchell memanggil dari pintu depan. Perut Emma berdebar dengan kegembiraan gugup. Hari ini adalah peluncuran resmi Dania's Angels, program anjing terapi yang dibuat Markus dan ayahnya. Mereka telah bekerja tanpa lelah selama berbulan-bulan, mendapatkan sertifikasi, menemukan sponsor, meyakinkan administrator yang skeptis. Hari ini, Shadow akan melakukan kunjungan resmi pertamanya ke rumah sakit anak Seattle. Ruang tamu penuh sesak dengan orang-orang yang telah menjadi keluarga. Nyonya Henderson duduk di kursi terbaik, mengenakan gaun minggunya dan senyum bangga. Keluarga Jacobson dari ujung jalan telah datang membawa kue. Bahkan Dr. Patel telah menutup kliniknya lebih awal untuk hadir, tetapi para tamu tak terduga yang membuat jantung Emma berdebar kencang. Seorang wanita dengan mata yang baik dan seorang gadis berusia sekitar 11 tahun berdiri dengan gugup di dekat pintu. Gadis itu menuliskan Maya di tangannya dengan spidol ungu. Dia telah berlatih biola dan lupa mencucinya. Ketika dia melihat Bella, wajahnya bersinar seperti pagi Natal. Apakah itu dia, anjing malaikat? Markus melangkah maju, Storm di sisinya. Maya Thompson, aku ingin kamu bertemu Bella, anjing yang menyelamatkan hidupmu. Apa yang terjadi selanjutnya akan tetap bersama Emma selamanya. Maya tidak lari ke Bella. Dia berjalan perlahan, hormat, seperti yang kamu lakukan saat mendekati kuil. Dia berlutut di samping anjing tua itu dan membisikkan sesuatu yang terlalu pelan untuk didengar orang lain. Ekor Bella berdebar sekali, 2 kali. Kemudian dia melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan dengan orang asing. Dia meletakkan kepalanya yang besar di pangkuan Maya. Dia mengingatku, Maya bernapas. Setelah sekian lama, dia mengingatnya. Anjing tidak pernah melupakan tindakan cinta, kata Markus dengan lembut. Dan menyelamatkanmu adalah cinta, cinta Dani, bekerja melaluinya. Ibu Maya, Teresa, menyeka matanya. Kami membawa sesuatu, desak Maya. Dia mengeluarkan sertifikat buatan tangan dan dihiasi dengan antusiasme kekanak-kanakan. Keluarga Thompson dengan ini menyatakan Bella sebagai anjing terberani di alam semesta dan berjanji bahwa kisahnya akan diceritakan selamanya dan selamanya. Emma berpikir hatinya mungkin meledak saat Mia dengan hati-hati mempersembahkan sertifikat itu kepada Bella, yang mengendusnya dengan serius sebelum menjilat wajah Mia. Ruangan itu meledak dalam tawa yang datang setelah air mata, cerah dan menyembuhkan. Ada sesuatu yang lain, kata Teresa mengeluarkan ponselnya. Maya telah menulis surat kepada anak-anak lain yang diselamatkan Bella. Mereka semua ingin mengatakan sesuatu. Video itu diputar di layar TV, 12 wajah, remaja, sekarang muncul satu persatu. Hai Bella, aku Sarah Chen. Aku presiden kelas sekarang. Tommy Rodriguez di sini masuk tim sepak bola. Aku akan menikah bulan depan. Bella, kamu adalah alasan aku bertemu tunanganku. Setiap anak yang diselamatkan Bella hidup, berkembang, menciptakan ria kehidupan yang menyebar keluar tanpa henti. Pada akhirnya tidak ada mata yang kering di ruangan itu, 12 nyawa, gumam Markus, ratusan riak, ribuan momen yang ada, karena dia, suaranya tersendat, karena dia memilih untuk menyelamatkan siapa yang bisa dia selamatkan. Storm berjalan ke arah Maya melakukan gonggongan peringatannya. Gadis itu tampak bingung sampai ibunya tersentak. Gula darahmu, Maya. Periksa kadarmu.
Gadis itu mengeluarkan perlengkapan pengujian. Dia menderita diabetes, mereka belajar, dan benar saja, kadarnya turun. Storm telah mendeteksinya sebelum gejala apapun muncul. Bagaimana dia tahu? Tanya Maya dengan kaget. Sama seperti bagaimana mamanya tahu di mana menemukanmu dalam asap, kata Emma sederhana, anjing tahu banyak hal, terutama anjing pahlawan. Nyonya Henderson berdeham. Berbicara tentang mengetahui banyak hal, aku punya pengumuman. Aku telah berbicara dengan Dewan Kota tentang gudang tua itu, tempat di mana itu terjadi. Markus menegang, tetapi ibunya melanjutkan, mereka meruntuhkannya, tetapi aku telah mengusulkan sesuatu untuk ruang itu. Pusat pelatihan, Akademi Pelatihan K9 Memorial dan web untuk anjing penyelamat, anjing terapi, semua jenis anjing pembantu. Ruangan itu terdiam. Markus menatap ibunya. Ibu, aku tidak bisa. Uang saja sudah dijanjikan. Dr. Mitchell menyela. Keluarga dari 12 anak yang diselamatkan Bella. Mereka telah mengumpulkan dana selama berbulan-bulan. Teresa menyelenggarakan semuanya. Kami menyebut diri kami Bella S. Dozen, jelas Teresa. 12 keluarga yang berutang segalanya pada keberanian satu anjing. Kami telah mengumpulkan cukup untuk bangunan dan operasi tahun pertama. Tampaknya seperti yang paling sedikit yang bisa kami lakukan. Markus hancur saat itu, Storm segera menekannya, sementara Shadow pergi ke Nyonya Henderson, yang juga menangis. Bahkan Bella menyeret dirinya, membuat jalannya yang lambat ke pria yang telah menemukan jalannya kembali ke cinta. Dani akan sangat bangga, bisik Nyonya Henderson. Memorialnya tidak akan menjadi batu nisan yang mengumpulkan lumut. Itu akan menjadi anjing yang belajar menyelamatkan nyawa, anak-anak belajar kasih sayang, cinta berlipat ganda setiap hari. Emma merasakan tangan ayahnya di bahunya. Kamu melakukan ini, katanya pelan. Pagi itu kamu memilih untuk membantu alih-alih bersembunyi. Semua ini tidak terjadi tanpa satu gadis kecil yang berani. Aku tidak berani, protes Emma. Aku takut sepanjang waktu. Itulah berani, kata Maya, mengejutkan semua orang, takut tetapi tetap membantu. Itulah yang dikatakan esaimu, Tuan Markus, yang tentang Dani dan Bella. Markus menyeka matanya. Kamu membacanya? Ibu menemukannya online. Kamu mempostingnya pada peringatan itu. Aku telah membacanya seperti 100 kali. Maya mengeluarkan salinan cetak, usang karena sering dipegang. Bagian ini terutama, pahlawan bukanlah orang atau anjing yang tidak pernah gagal. Mereka adalah orang-orang yang terus mencoba, bahkan ketika kegagalan menghancurkan hati mereka. Bella mencoba menyelamatkan semua orang. Dia tidak bisa, tetapi dia tidak pernah berhenti mencoba. Itulah yang menjadikannya pahlawan Dani. Itulah yang menjadikannya pahlawanku. Sore itu larut dalam perayaan dan perencanaan. Shadow tampil brilian pada debut rumah sakitnya, membawa senyum kepada anak-anak yang menghadapi tantangan yang seharusnya tidak dihadapi anak manapun. Storm memperingatkan 2 kejadian medis lainnya, lonjakan tekanan darah Nyonya Henderson dan reaksi alergi tamu yang mulai. Dia lebih baik daripada mesin manapun, Dr. Patel kagum. Saat matahari terbenam, melukis langit Seattle dan nuansa harapan, Emma menemukan dirinya di beranda bersama Bella. Anjing tua itu bersandar padanya, damai dengan cara makhluk yang menyelesaikan pekerjaan tersulit mereka. Kamu menyatukan semua orang, kata Emma padanya. Seperti yang dilakukan Mama, dia membuat orang lebih baik hanya dengan mencintai mereka. Begitu juga kamu. Ekor Bella berdebar setuju. Di dalam, Emma bisa mendengar tawa. Markus mengajari Ibu Maya perintah-perintah untuk Storm, Dr. Mitchell dan Dr. Patel membahas tentang memperluas program, Nyonya Henderson menceritakan kisah-kisah tentang Dani yang membuat orang tertawa, bukan menangis. Emma Maya muncul di ambang pintu. Bolehkah aku duduk dengan kalian? Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman. 2 gadis yang hidupnya telah dibentuk oleh pilihan satu anjing yang luar biasa. Akhirnya, Maya berbicara. Aku memikirkannya, kadang-kadang, Dani. Aku merasa bersalah karena aku di sini dan dia tidak. Emma mempertimbangkan ini dengan kebijaksanaan 6 tahun, yang sudah dewasa karena kehilangan. Mama berkata, rasa bersalah hanyalah cinta, tanpa tempat untuk pergi. Mungkin, alih-alih merasa bersalah, kamu bisa melakukan sesuatu dengan cinta itu. Seperti hidup dengan sangat baik, berbahagia, membantu orang, membuatnya berarti,
membuat apa yang berarti. Kesempatan yang dia berikan padamu, karena itulah yang dia lakukan, dia memberimu kesempatannya untuk tumbuh dewasa. Itu seperti hadiah terbaik yang pernah ada. Kamu harus menggunakannya. Maya mengangguk perlahan. Aku akan menjadi dokter hewan, seperti ayahmu, membantu hewan yang membantu orang. Dani akan menyukainya, kata Emma dengan yakin. Dia mungkin akan berkata, kerja bagus, dan memberimu tos. Dia terdengar seperti anak yang suka tos. Seolah setuju, angin sepal-sepal menggerakkan lonceng angin yang digantung Sarah Mitchell bertahun-tahun lalu. Mereka menyanyikan lagu logam mereka sementara 3 anjing dan 2 gadis di satu langit tak berujung menahan momen itu seperti doa. Besok akan membawa tantangan baru. Shadow akan menghibur korban trauma pertamanya, Storm akan memberitahu tentang kejang pertamanya yang sebenarnya. Akademi Pelatihan K9 Memorial Dani Webb akan memulai pembangunan. Hidup akan melanjutkan gerakan maju tanpa henti. Tapi malam ini, dalam cahaya hubungan dan tujuan, semuanya persis seperti seharusnya, hati yang hancur diperbaiki, cinta baru tumbuh di tempat rasa sakit lama berada, dan di pusat semuanya, seekor anjing tua dengan bekas luka dan kebijaksanaan, bukti bahwa kadang-kadang tragedi terbesar dapat menjadi benih kebaikan terbesar. Lihat, Maya menunjuk ke bintang pertama yang muncul di langit yang semakin gelap. Buat permohonan. Emma menutup matanya, memikirkan ibunya, tentang Dani, tentang semua cinta yang tidak pernah benar-benar pergi. Tetapi ketika dia membukanya, dia tidak membagikan permohonannya. Beberapa hal terlalu berharga untuk kata-kata. Sebagai gantinya, dia memeluk Bella lebih erat dan berbisik, anak baik, anak yang paling baik. Dan di suatu tempat, terbawa angin Seattle, dia bisa bersumpah dia mendengar gema, suara seorang anak laki-laki muda, cerah dengan cinta, yang terbaik. Saat kita mencapai tahun-tahun senja kehidupan kita sering bertanya-tanya apakah perjuangan kita memiliki makna, apakah rasa sakit yang telah kita alami entah bagaimana dapat berubah menjadi tujuan. Kisah Bella ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk penebusan, tidak ada kata terlambat untuk memilih cinta daripada kepahitan. Seperti Markus, banyak dari kita membawa luka yang telah mengeraskan hati kita, kehilangan orang yang dicintai, mimpi yang hancur, penyesalan yang membangunkan kita pada pukul 3 pagi. Tetapi menyaksikan seorang nenek berusia 75 tahun memilih keberanian, melihat seorang pria yang hancur menemukan penyembuhan melalui pengampunan, kita diingatkan bahwa generasi kita masih memiliki hadiah untuk diberikan. Kita telah belajar bahwa membantu orang lain bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita jadinya. Apakah itu membimbing seorang pemuda bermasalah, menjadi sukarelawan di tempat penampungan, atau hanya menjadi tetangga yang memperhatikan ketika seseorang membutuhkan bantuan, kita bisa menjadi malaikat dengan rambut perak, bukan bulu. Bekas luka kita, seperti Bella, dapat menjadi medali kehormatan ketika kita menggunakannya untuk menerangi kegelapan orang lain. Bagaimana seekor hewan menyentuh hidup Anda ketika Anda sangat membutuhkannya? Momen kebaikan tak terduga dari orang asing mana yang memulihkan kepercayaan Anda pada kemanusiaan? Silakan bagikan kisah Anda di komentar di bawah. Pengalaman Anda mungkin persis seperti apa yang perlu didengar oleh hati lain.